Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang maha mulia, maha bijaksana, maha suci dari sangkaan-sangkaan agama paganisme terhadap dirinya, bahwasanya pencipta langit dan bumi bisa nuzul ke bumi, menjadi makhluk, menjadi apa saja yang diinginkan oleh pencipta. Salawat senantiasa tercurahkan kepada beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita kelak, kiranya kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita jumpa dengan tema Yesus sebagai Hakim Adil. Semoga malam ini banyak dari saudara kita Kristen yang bisa hadir memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan tema ini, bagaimana pemahaman mereka terhadap Yesus itu sebagai hakim. Kita sapa dulu tamu kita yang pertama. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Muslim ini bang, bukan? Iya. Ada yang ingin disampaikan? Ada bang, cuma pengen nonton aja. Oh iya. Sehat-sehat mau rumah. Sehat-sehat, makasih ya bang. Makasih, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Turunkan aja bang, nggak apa-apa. Oke, makasih. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Teman-teman saya mohon supaya dibawa aja yang muslim ya. Makasih saudara Ella. Semangat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya, makasih. Nyalakan AC dulu ya teman-teman. Kelihatannya malam ini akan panas karena banyak kuping-kuping biawak yang hadir di rumah kita. Sabar ya. Baik, lanjut teman-teman, silakan. Yang Kristen atau Katolik yang naik, yang Muslim di bawah aja dulu ya. Stay dulu aja di bawah. Halo, semangat malam. Sorry bang, nggak baca tadi bang. Oke, makasih. Saya muslim. Baik, makasih ya bang. Silakan. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan di tap-tap layarnya teman-teman, biar semakin banyak dari teman-teman kita non-muslim yang menjangkau live kita ini, sehingga mereka bisa hadir berdiskusi dengan kita. Ya, bahasan yang sebenarnya menguntungkan bagi mereka, karena membahas tentang nama yang mereka sembah.
yaitu Yesus Kristus, di mana malam ini kita akan perbincangkan terkait dengan beliau sebagai hakim yang adil. Ini kesempatan saudara kita Kristen sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa memang Kristen itu adalah orang-orang yang akan selamat karena Yesus yang mereka tuhankan adalah hakim yang adil. Kan gitu ya teman-teman ya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam bang. Semangat malam. Oke. Tetap teman-teman, biar semakin banyak yang menjangkau live kita ini, biar semakin banyak yang memahami ya bahwasanya sebagai hakim adil, Yesus tentunya akan memutuskan satu perkara seadil-adilnya. Nah, gimana dengan teman-teman kita yang percaya kepada Yesus tetapi justru melakukan ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, tapi mereka mengaku pengikut? Aku pengikut Yesus, tapi faktanya tidak ada bukti kalau mereka pengikut. Tidak ada bukti. Mereka malah pembangkang, melakukan pengajaran yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan ya, kepada kaumnya Bani Israel. Kita naikkan lagi ya teman-teman ya. Semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari Katolik bang. Oh, aku Islam. Islam ya. Terus Terus apanya? ya, Islam ketemu Islam mau ngapain kita? Ngobrol, sharing. Sharing apa itu? Ya sharing apa aja dah. Tak bisa yang penting jangan provokasi deh. Ya, ini ada tema Yesus hakim adil. Yesus hakim adil. Ya. Silakan. Silakan Anda bahas duluan. Sebelum aku bahas, tolong dong Ya. buka masker lah. dulu. Saudara lo duluan. Tolong dong buka masker dulu. Buka kamera dulu. Tolong dong buka masker dulu. Saudara buka kameranya. Enggak, Kenapa? aku tanya. Lo lab. Kenapa? Lo lab. Ya, buka kameranya. Buka kamera biar kita saling kenal toh. Buka kamera silakan. Ya, aku juga saling kenal. Buka masker lo. Ya, ini pengaruh terlalu banyak makan babi Anda ini. Hah? Terlalu banyak makan babi. Oh, maaf ya. Saya Muslim. Haram bagi saya. Oh ya? Muslim. Coba jelaskan ini temanya. Maksudnya? Bahas temanya, terus ngapain kau naik ke sini? Ya, terus yang kau bahas ini apa? Ya, terus ngapain kau naik ke sini? Cuplis.
Babi. Kau ngapain naik ke sini? Kalau kau cari pamor, jangan di sini. Ini komalku, Bahlul. Ini komal saya. Kau yang kenapa ke sini? Kenapa kau ke sini? Ya aku nggak suka, Mak. Konten-konten kau itu. Terus kenapa kau ikut terlibat di sini? Ya, nggak suka aja. Ya kalau kau nggak suka terus kau mau ngapain? Ya sekarang aku tentang kau buka muka kau itu. Nggak mau. Kenapa? Berarti kau, berarti kau seorang provokasi biadab. Kenapa saya provokasi? Kenapa saya provokasi? Kau yang pengecut. Sekarang kau tanya, kau tinggal di mana kau? Aku di sini, Di sini mana? di Jakarta, Jakarta di mana? Jakarta Selatan. Kau sendiri di mana? Aku orang Bangka Belitung. Bangka Belitung. Di mananya? Tidak pernah kau tahu. Duh. Kenapa? Kau takut? Ya nggak takut lah. Ya, Terus? Kenapa kau nak mau kasih alamatmu? Kau termasuk apa? Omnivora atau apa? oh maksud kau? Kau termasuk omnivora kah? Oh tidak. Apa omnivora itu? Apa omnivora? Hah? Omnivora itu apa? Semakan sejenis maksud kau gitu? Makan sejenis. Wah, ngomong kau. Nggak ada ilmu kok. Masuk komal-komal begini. Biot. Terlalu banyak makan kucing. Makanya otakmu nggak berfungsi. Ayo rekan-rekan non-muslim, ajukan permintaan. Nggak usah nyamar-nyamar ya. Jujur aja, saya Oten. Saya non-muslim, saya Kristen. Kan sederhana kan? Kenapa harus nyamar-nyamar gitu loh? Jujur aja langsung. Aku Oten, suka makan kucing. Udah. Halo. Nyamar. Ya, halo. Silakan buka kameranya. Buka dulu mukamu. Kameranya buka. Ya, buka dulu cokormu. Buka dulu kameranya. Kenapa kalian? Kenapa kalian ini? Ada apa kalian ini? Kok setiap masuk komal saya kesulitan? Kenapa cokor? Kamu gak Kenapa punya gigi? Ayo, diskusi kita, ayo. Kau disepak kan? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Salah pencet bang, sorry bang. Makasih abang, thank you. Saya Muslim. Iya, sama. Turunkan. Silakan saudara-saudara dan muslim, ajukan permintaan. Jangan emosi, santai saja. Banyak orang di sini, orang Kristen yang hadir di sini yang mau belajar. Kalau memang mau maki-maki, mau ngamuk, jangan di sini. Saya bukan lawanmu.
Oke, saya bukan lawan kalian untuk ribut fisik begitu. Lawanmu itu yang seagamamu sendiri, yang beda sekte denganmu. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo bang. Ya, Katolik Protestan. Tunggu ulang tahun aja. Halo, Katolik Protestan. Ulang tahun itu apa sudah itu Pak, ya? Halo Bang Juma. Halo juga, Katolik Protestan. Fans terberat saya ini. Ya, makasih yuk Bang, makasih. Iya. Sisa hidup. Saudara sisa hidup. Bagus juga tulisan teman di bawah. Mau makan anjing silakan naik. Yang semakin nggak naik lah. Semangat malam. Halo. Ya. Sehat bang. Sehat. Jadi judulnya apa nih? Itu judulnya Yesus Hakim yang Adil. Iya betul, memang adil. Agamanya abang apa? Kita saudara bang. Ya memang saudara kita. Iya, saudara kita bang. Saudara sesama manusia dari Nabi Adam kan? Iya. Iya. Agama abang apa? Katolik atau Protestan? Islam bang. Oh Islam. Iya bang, salam dari Kalteng bang. Oh siap. Iya. Iya. Siapa yang lainnya? Halo, semangat malam. Naik of class. Halo. Halo, Salve, selamat malam. Semangat malam juga. Apa kabar? Puji Tuhan Yesus, baik-baik. Oke, syukur, alhamdulillah. Boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Wajah saya terlalu ganteng. Enggak masalah, biar yang lain ikut ganteng juga. Silakan. Masolang generasi terlalu ganteng wajahnya katanya. Teman-teman silakan ajukan permintaan. Jangan malu-malu teman-teman. Harus semangat. Semangat. Biar semua orang tahu gitu sisi agama kita tanpa doktrin itu seperti apa coraknya gitu. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Juma. Alhamdulillah saya boleh jumpa kamu Bang Juma. Iya, Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak sibuknya. Halo. Semangat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya muslim bang, tak apa kasih turun bang. Iya, makasih. Halo, kuda lumping. Iya. Buka kameranya. Itu dia kayaknya pening. Coba mau dia cakap tanda usaha pening lah. Jadi ngerti. Maksudnya? Buka kamera, kita diskusi. Oh. Udah gabung ya? Ya, buka kameranya, jangan jadi penakut. Makanya gua tanya lo. Buka kameramu. Buka masker lo. Buka kamera. Jangan buka masker lo. Gak usah minta naik kalau gitu ya. Oh, begitu ya? Saya blokir ya, bos.
Tolong diblokir, orang gila itu. Orang gak waras. Banyak orang yang tidak waras di sosmed. Silakan teman-teman muslim ajukan permintaan. Bahas tema kita ini yuk. Edis lagi live katanya. Kenapa enggak naik ke sini? Ini Kacrot, kenapa enggak ke sini? Soalnya kalau saya di komalnya kalian heboh. Jadi besar komalan kalian nantinya. Semangat malam. Semangat malam, Bang. Halo. Katolik Ya, halo, Protestan. Muslim saya, Bang. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Anak Yesus. Halo. Oh iya, anak Yesus. Ya, dari Katolik Protestan abang ini. Dari Yesus. Maksudnya? Lahir dari perutnya Yesus. Anda? Iya. Oh, mama. Lewat mana keluar? Lihat perutnya Yesus. Hah? Lewat perutnya? Lewat perut Disesar? Yesus. Disesar gitu? Iya. Iya, dia sini dulu. Oh, mama. Bahaya kali. Tuhannya sesar. Halo. Halo. Katolik Protestan abang. Hindu bang. Hindu. Iya. Kenapa nggak masuk Katolik atau Kristen? Enggak. Kenapa? Karena agamanya dari kecil udah Hindu. Oh, Hindu. Iya, ini saya mau tanya bang ya. Di Kristen itu kan ada yang namanya Yesus kan. Itu dia itu disalib itu karena kenapa bang? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang-orang Roma pada saat itu. Gara-gara itunya, karena faktor politik. Oh, faktor politik. Tapi saya kan udah tanya tadi kepada Yusuf PI itu karena dia katanya menebus dosa gitu. Apakah benar? Enggak, itu bohong. Oh, tuh. Dosa itu tidak ditebus dengan darah Tuhan atau darah manusia. Baju madahan gue. Hello, Apa itu? Nggak tahu tuh bunyi kipas tuh orang itu tadi. Yang benar itu mak. Aduh, bingung saya ini. Kenapa bingung kan? Anda Hindu. Ya, saya pingin tahu aja gitu. Kalau menurut saudara Kristen, Yesus Tuhannya turun ke bumi untuk nebus dosa mereka. Waduh, masa satu manusia bisa menghapus dosa sampai ribuan orang? Itu logikanya di mana? Ya mungkin karena mereka merasa Tuhannya mereka kasih gitu. Waduh, berat. Kalau di Hindu, kalau di Hindu itu dosanya ditanggung-tanggung sendiri. lebih waras. Waras itu. Gitu ya. Tapi iya, masa dosa ditebus ya?
itu menjadi logikanya nggak ada itu kalau bagi saya itu. Alasannya? Alasannya gini, masa satu manusia ibaratnya disalib, dia bilang menghapus dosa, sampai ribuan orang yang mana mampu dosanya satu orang itu berapa? Bisa lebih lah dari ratusan. Gitu ya. Nanti dia nggak keluar dari neraka nanti. Nah itu masalahnya berat. Oh, di Hindu juga ada neraka. Di Hindu karma pala. Karma pala. Surga juga ada. Kalau moksa namanya, tapi mencapai moksanya itu dalam Hindu itu sulit. Kita harus bersih dan kita harus bersih dari semua karma gitu. Kalau kita ada karma dilahirkan kembali gitu. Itu pun masih misteri gitu. Misteri ya. Kalau di sana ada nggak dewanya juga menyamar jadi manusia? Krishna pernah turun ke bumi, katanya sih dari kitab Weda. Berarti mirip dengan Kristen ya? Kalau dibilang mirip ya beda jauh. Artinya di sini itu cuman menumpas kejahatan gitu, menumpas kejahatan, udah kayak gitu, udah selesai tugasnya di dunia ini, berarti dia kembali lagi gitu. Kalau dalam kitab Weda gitu. Mirip-mirip Yesus berarti. Iya, kalau mirip-mirip sedikit-sedikit gitu. Dalam kisah Mahabharata itu kan dia Krishna juga lahir di sana bertempur gitu, menumpas kejahatan gitu, membebaskan dunia dari penderitaan. Iya. Berarti sama seperti Yesus. Turun ke bumi untuk nebus dosa. Sebentar dulu sambil kitabnya ya. Halo saudara, tunggu kita sapa dulu yang di bawah. Siapa nama ini? Toy ya, Toy. Halo. Halo. Semangat malam. Malu-malu dia ngomong. Ya, silakan. Apa yang Anda ingin jelaskan dari kitab saudara? Dalam kitab Hindu Bhagavad Gita, tujuan orang harus mencapai moksa adalah berbuat baik sampai karmanya bersih, atau ada mantra khususnya yang harus Anda ucapkan adalah Om Triambakam Yajamahi. Itu untuk tujuannya membersihkan energi negatif, bahkan untuk menghindari kematian. Gimana ini kok teman ngobrolnya nggak ada ini? Ya kita sapa dulu nih. Halo saudara Tes. Halo. Ya halo bang. Katolik Protestan. Protestan. Nah ini ketemu ini. Kristen dengan Yesus sama-sama jumpa ini dunia nih. Sama-sama Krishna. Kalau Krishna kalau nggak salah jelmaan dewa ya. Jelmaan dewa. Waduh. Jadi apa? Dia. Kalau Krishna apa? Kalau Kristen itu kan
jelmaannya Yesus itu nggak tahu itu apalah artinya. Itu kan dari kitabnya masing-masing. Nah, kalau Krishna kan jelmaan juga kan ya? Iya, jelmaan itu kayak. Iya. Jelmaan siapa? Bapak Brahma. Oh, Bapak di sorga ya. Brahma. Kalau Brahma itu dia, kalau di Yesus itu kan Tuhan terbesarnya itu Bapa di sorga. Iya, ayah di surga, iya. Terus Sama siapa lah? Gak paham aku ini. Nah, ini ada teman. ayah di surga turun ke bumi mengambil daging, lalu dia masuk di daging itu, disebutlah Yesus. Nah, kalau Krishna, siapa yang turun ke bumi jadi Krishna? Yang Krishna itu Rama. Rama kan? Rama. Brahmana. Kalau Brahmana itu, kalau dalam Hindu itu resi. Oh gitu, lain lagi berarti. Ya, kalau Brahmana itu resi. Iya. Jadi antara Krishna dan Yesus ada kesamaan. Nanti Roh Kudus atau Pneumahotheos itu sama dengan Wisnu atau Shiva. Kalau Siwa itu kan dewa pelebur, ya, dewa pelebur. Ya. Kalau di di Hindu, apakah dikenal Trinitas? Trimurti paling. Nah, sama kan? Ya, sama itu. Sama. Kalau di Kristen Trinitas. Kalau di Hindu Trimurti. Kalau di tetangga saya Trikwek-kwek. Beda lagi. Ada lagi satu kelompok baru namanya Trisutrisno. Kebetulan ada Hindu di sini. Kalau di sudut kampung saya itu namanya Trisula. Kebetulan ada Hindu di sini. Tadi kami rapat, ya, kami undang berbagai agama, ya. Wah. Kami membahas tentang Muhammad. Ternyata semua agama mengatakan Muhammad itu adalah penghujat. Ternyata Hindu, Konghucu, Buddha sepakat semuanya adalah Muhammad itu adalah penghujat. Kami diskusi. Betul-betul Islam memang yang paling dibenci ya. Bukan. Kita bisa buktikan Muhammad itu adalah penghujat. Ayo kita bahas dari hadis perkataan Muhammad. Luar Islam, ya, kafir masuk neraka itu menghujat namanya. Oke. Jadi si Muhammad, ya, mengkritik kalau di luar semua Kristen agama yang ada di dunia. Kalau di luar Kristen selamat nggak? Fakta. Loh, kalau di luar Kristen yang mengikuti. Mengikuti siapa? Selamat bagi yang percaya. Percaya siapa? Pada Yesus. Matamu. Di luar Kristen. Beda dengan di luar Kristen. Muhammad. Hei, ya. Di luar Kristen apakah selamat? Yesus tidak mengatakan di luar Kristen. Apa percaya? Ya, tidak mengatakan dasar pemakan tikus. Nah, otak kau itu memang robek dari dulu. Dari dulu otakmu robek. Gak pernah sehat. Robek otak dia tuh. Kalau di luar Islam kafir, tidak selamat. Kalau di luar Kristen enggak ada disebut itu. Enggak ada. Diketahui sama Hindu. Halo saudara. Saiful Bahri, syukran. Halo Bang. Teddy Bang, Teddy, Katolik Protestan Bang Teddy. Islam Bang.
Oh mama dua kali nih. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Silakan. Kok turun terus? Halo, selamat malam anjing. Anjing, selamat malam. Saudara anjing. Halo. Saudara anjing. Buka kameranya dong. Halo, semangat malam. Selamat malam bang, assalamualaikum. Waalaikum, Katolik Protestan. Izin alhamdulillah Islam bang. Izin mau menyampaikan sedikit bang. Lebih Boleh, bagusan. silakan. Kok turun? Waduh. Dikerjain kita. Kita mau mendengar apa katanya langsung pergi. Enggak pamit lagi. Kalau Hindu ibadahnya hari apa? Kalau Hindu itu paling bagus purnama sama tilem sama Tilem? kajang kelimbing. Tilem. Besok purnama. Bilam. Gitu. Enggak ada niatan mau belajar Islam atau masuk Islam gitu. Enggak, karena agamanya Hindu dari lahir. Di Bali ya? Di Lampung saya mas. Oh, di Lampung. Iya. Saya Baguslah. meskipun orang Hindu, tapi saya hafal loh ada lagu Islam. Oh ya? Iya. Coba. Maulaya sholli wa sallim daiman abada liku habibika ril lupa grogi ya. Kalau lagu rohani Kristen ada? Dihafal, ditahu. Rohani Kristen tuh nggak hafal saya. Tapi pernah dengar? Pernah sih sekali. Nadanya nggak bagus. Kenapa? Lah nggak tahu, nggak suka. Tapi ada lagu rohani yang bagus, pasti suka. Apa judulnya itu bro? Anakku adalah Tuhanku. Waduh, anak adalah Tuhanku. Loh, apa enek tuh anak Tuhan? Iya, ibu melahirkan anak dan anak itu adalah Tuhannya sendiri. Waduh, jadi ibunya itu melahirkan Tuhan. Iya. Waduh. Jadi ibunya menyembah anaknya. Waduh. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi sang ibu yang melahirkan anaknya, yang cebokin anaknya, mandikan anaknya, begitu anaknya besar, sang ibu nyembah anaknya karena anaknya adalah Tuhannya. Itu masuk akal nggak? Waduh, Bus, kalau itu nggak masuk itu akalnya di mana itu? Kok anaknya sendiri Kenapa di Tuhan? bisa? Lah iya, kok anaknya sendiri di Tuhan kan? Ibaratnya kalau saya punya anak, terus anak saya besar, terus saya nyembah dia, apakah boleh? Itu kan Kalau dilarang. di agama teman kita Kristen begitu. Waduh, Malah ada yang kutanya lebih tua anak daripada ibu. loh, itu logikanya kemana itu? Ya nggak tahu juga, aku juga pusing.
Kalau ditanya duluan mana, tua mana antara Maria dengan Yesus anaknya, katanya lebih tua anaknya. Hah? Loh. Ada kayak gitu? Iya, makanya saya ciptakan lagu untuk mereka. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Asik. Cepatlah besar anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Waduh. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bagus nggak lagunya? Oh, bagus itu. Cuma Isi bikin pening logika itu. Iya. orang Hindu aja bingung, apalagi kami Muslim. Aduh, gimana ceritanya? Ada seorang ibu melahirkan Tuhannya sendiri. Gimana itu? Alasannya itu bukan anaknya, tapi cuma numpang lewat rahimnya. Aduh. Pinjam rahim katanya. Waduh. Tapi itu bukan anaknya. Hah? Artinya dia minjam lahir ibu tersebut ya? Iya, untuk lahir ke bumi. Jadi bayi, netek sama ibu tadi. Begitu besar, yang ibu yang dipakai rahimnya itu ya menyembah dirinya anaknya itu. Waduh. Katanya bukan anak kandungnya, mungkin dia hamil di luar kandungan. Waduh. Itu gimana konsepnya itu? Itu kayak ibaratnya kayak apalah itu, males nanti malah di penjara saya nanti gitu kalau balik. Kita cuma nanggapin, kita tidak menghujat, kita cuma nanggapin karena itu konsep di agama mereka. Kalau ibaratnya itu di luar nikah ibaratnya itu. Iya, memang tidak nikah karena nggak ada bapaknya. Loh? Dia ibu ini hamil tanpa suami, mukjizat dari Tuhan. Oh, Ya, kalau itu wajar. Karena Tuhan itu kan mampu menciptakan segala sesuatu. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Ini juga Tuhan bisa berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, gimana itu? Itu tergantung dia itu ibaratnya ya. Kalau dalam kitab Hindu ibaratkan dia itu sedang ada misi penting ibaratnya di bumi ini membersihkan energi negatif atau kejahatan gitu. Mungkin di zaman dahulu itu ada orang berilmu tinggi lah, jadi dia itu menggunakan ilmu tersebut untuk jahat terus. Sehingga Dewa Wisnu pun ikut turun gitu kalau dalam Hindu. Ya, terus apakah dia minjam rahim manusia untuk lahir? Dia itu lahirnya itu dari Devaki Devaki kan. Tapi dia punya ayah itu Devakinya itu gitu. Nah terus karena Raja Kamsanya itu takut dibunuh, terus dia mengutuskan untuk bayi yang lahir di Mathura itu ibaratnya dibunuh semua, tapi cuman dia yang selamat gitu. Oh, iya. Jadi
Jadi setelah itu Krishna itu ditukarlah, bayi Devaki itu ditukarlah menjadi bayi perempuan. Krishnanya itu dibawa ke laut gitu, dibawa ke laut, dihanyutkan, terus ditemukan oleh ibu Yasoda gitu. Terus Yasoda, terus dia dibesarkan di Mathura, ya Mathura. oh gitu ya. Jadi ada nggak di dalam agama Hindu ibu menyembah anaknya? Nggak ada. Apa ibu nyembah anak? Nggak ada. Kalau Tuhan langit dan bumi dilahirkan oleh manusia gimana? Kalau Tuhan dilahirkan di bumi sebagai wujud manusia, itu berkemungkinannya sangat kecil gitu. Mungkin dia ibaratnya kayak dia membuat kita gitulah, membuat kita seperti manusia biasa gitu, tapi dia itu ibaratnya membantu gitu untuk membersihkan apa mungkin ada kepentingannya gitu. Itu membersihkan dunia, dari membersihkan bumi. Apakah dia numpang lewat rahim manusia atau turun langsung? Kalau turun langsung ya tidak takut manusianya, ya melalui rahim orang sih, tapi dia itu punya ayah dan ibu gitu. Nah, apakah kemudian ayah ibunya menyembahnya? Nggak ada di kita. Nggak ada di gitu. Di Hindu nggak ada. Oh, ya. Mantap kali, Bah. Jadi, kalau Anda ditawarin masuk ke agama yang manusia melahirkan anaknya, mau? Waduh, enggak lah. Pusing Tapi kepala dijanji surga. Tapi dijanji mana lah. Dijanji surga, masuk surga. Aduh, enggak lah. Oh gitu. Yang penting percaya kepada anak tersebut bahwa dialah Tuhan, ya masuk surga. Kalau percaya bahwa ibu melahirkan anaknya, lalu kemudian anaknya itu adalah Tuhannya, dewanya, maka selamat masuk surga. Mau? Enggak lah. Kenapa? Alah, bikin kepala pusing itu baca. Pusing ya? Iya, dengar. Jadi melahirkan pusing, nih, ya. ibu melahirkan, menangis anaknya kan, digendong lah anaknya. Nah, setelah digendong anaknya, ibunya mau ibadah, mau sembahyang, diletakkanlah anaknya itu kemudian di ayunan. Habis itu dia menyembah. Artinya wahai engkau yang bayiku yang adalah Tuhanku. Berikanlah hambamu ini sedikit duit untuk membeli susu. Habis itu, engkaulah Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, maha segala-galanya, pemberi kesejahteraan. Engkaulah segala-galanya, engkaulah Tuhan satu-satunya. Habis itu menangis si Tuhan. Tunggu nak, tunggu, diam dulu. Apa? Diam dulu. Biar ibu selesaikan dulu menyembahmu. Biar ibu selesaikan menyembah. Diam nak. Oh, anakku yang adalah Tuhanku sendiri.
Aku hambamu yang adalah ibumu, memohon kepadamu. Habis itu berak anaknya kan. Oh, Tuhanku yang lagi berak. Gimana? Mau? Waduh. Enggak lah. Mau ke agama itu? Mau ke agama itu mau? Enggak mau. Kenapa? Ada orang kitab yang bikin orang pusing kok diturun dadak stres sama ide minggu. Stres. Orang Hindu aja bingung dibuat. Nanti setelah Hindu percaya nggak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Setelah kehidupan di dunia ini, Percaya nggak kalau Hindu? iya kalau di kitab ya ada, tapi kalau Nah ini di agama kita yang satu ini, agama tetangga kita. Nanti di surga tuh kalau di bumi kan anak yang manggil ibu, ya toh? Ibu, nenen. Ibu nenen itu di dunia, Nanti di surga, di nirwana di surga, si ibu yang di dunia tadi dimintai nenen, dia lagi yang memohon, Tuhanku, surgamu dong. Jadi kebalik. Di kehidupan berikutnya ibu yang jadi hamba. ada kayak gitu. Gimana dong? Hah? Ada. Iya, di dunia kau ibuku, tapi di surga kau hambaku. Loh. Ada ras ibu malahan di bawah. Itu di mana itu konsepnya? Nah, itu dia. Nah, kalau di agama Hindu, apakah ada sepupu Tuhan? Sepupu Tuhan. Kalau sepupu Tuhan itu kakaknya ya kakaknya. Iya, kakaknya Tuhan. Kakaknya Tuhan nggak ada. Apakah Tuhan punya? Kalau tantenya Tuhan? Kalau mamanya Tuhan itu juga nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada tantenya Tuhan juga? Nggak ada. Kalau di tetangga kita punya keyakinan tantenya ada. Iya, tante Tuhan ada, tante Tuhan ada, saudara sekandung Tuhan ada. Nah sekarang kalau saudaranya Tuhan itu, apakah Tuhan juga? Dalam ini baru ketemu dia. Dalam agama Hindu, Siwa adalah kakak Gauri adalah Mahakali adalah adiknya Sri Krishna. Siwa adalah saudaranya Krishna gitu. Iya. Berarti dewa-dewa semua itu kan? Karena saudara. Iya, dewa-dewa semua. Iya. Nah. Di sebelah juga saudaranya Tuhan ada beberapa orang. Berarti Tuhan semua saudaranya juga. Iya. Ada. Tadi lagunya udah dihafal. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Nanti dihafal ya lagunya ya. Waduh, nanti digebukin orang nanti itu. Digebukin orang itu. Pusing ya? Iya pusing itu. Iya. Pusingnya karena anaknya lo dibilang Tuhan, enggak ada pusing toh.
Orang Hindu aja pusing. Contohnya begini. Ya, Contoh. kalau abang punya anak, terus contoh ya, abang Ya. punya anak, mau nggak abang menyembah anaknya sendiri? Ya nggak mau lah. Iya nggak mau. Tapi kalau ada orang yang menyembah anaknya gimana? Nah itu, tuh orang sakit jiwa. Ya. Parah ini. Nyembah anaknya sendiri berarti sakit jiwa. betul. Sakit jiwa betul. Kok anak sendiri Emang dituhankan ada kan dalil, gitu ya, Bang? Kak? Emang ada dalilnya itu? Ada. Mana itu? Pada hari Marah-marah ini orangnya di bawah. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, terus? Yang lahir Tuhan. Yang lahirin ibunya Tuhan. Menurut saudara, kalau tidak menyembah Tuhan itu masuk kemana? Neraka apa surga kalau tidak menyembah Tuhan? Lah kalau tidak menyembah Tuhan ya masuk neraka. Itu. Nah, berarti ibunya kudu wajib menyembah anaknya karena anaknya Tuhan. Kalau tidak, ibunya Tuhan masuk neraka. Berat ini berat. Oke, kita sapa dulu yang di bawah ini, Bang. Biarkan dulu dia tertawa tanpa nada. Allahu Akbar. Orang Hindu aja bingung, Kontennya masuk akal. Teman kita yang Hindu aja bingung, dia tahu gimana ceritanya gitu loh. Dia bingung saudara kita ini. Iya, kan kalau tidak menyembah Tuhan, sahabat Emira, kalau nggak menyembah Tuhan kan masuk neraka. Jadi mau tidak mau si ibu harus menyembah anaknya. Mau tidak mau. Nyembah anak itu gimana rasanya Tia? Kita yang mandiin, kita yang ceboin, kita yang suapin. Tiba masa hari ibadah kita sembah anak kita. Benar-benar lah. Aduh, parah. Halo, selamat malam, Saudara Daniel. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Sekarang Protestan, Bang, cuman lagi mau belajar masuk Islam. Bukan ke Hindu. Oh, enggak, Bang. Mau belajar siap. Islam. Mau nanya-nanya sama Abang sih. Atau bisa jalan. Iya, silakan buka kameranya. Gimana caranya? Aduh. Mana enggak tahu, Bang. Tidak menyembah Tuhan masuk neraka. Caranya gimana, Bang, hidupin kameranya? Sorry enggak? Masih. Undang dia. Ini belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh. Pengikutnya baru 9, baru 12 orang. Belum bisa. Gimana, Bang? Gak bisa ya? Oh, ini? Bisa. Harus berapa dia, Bang? 1000. Langsung bayangin. Harus 1000 pengikut baru bisa ini. Kenapa rupanya mau belajar Islam? Gak apa, Bang. Ya, Alasannya lihat live. Gimana? Iya. Karena sering lihat live Abang. Oh gitu. Iya. Iya. Allahu Akbar.
Ini bang kan gini kan, aku emang dari kecil kan Kristen ya, maksudnya bukan dari kecil Kristen ya, emang Kristen kan sampai sekarang. Cuman siap. gini kan abang lagi bahas Yesus hakim adil ya. Iya, betul. Ya abang nanya Yesus adalah hakim yang adil kan, kalau buat orang Kristen kan ya, untuk saya kan percayanya kan Yesus emang hakim yang adil nih. Iya. Ya menurut abang gimana kok? Ini yang menurut abang ada pemikiran lain atau gimana? Yesus ini memang bukan hakim adil atau sebenarnya Yesus hakim yang adil atau gimana? Menurut pandangan abang deh, aku mau nanya sih bang. Iya. Ya abang kan Yesus lebih itu- tahu, aku kan biasa-biasa. Iya. Di dalam Bible itu memang Yesus itu hakim adil. Nah, yang miris di sini adalah ketika saudara-saudara kami Kristen itu bangga dengan Yesus menjadi hakim adil, Kristen menganggap bahwa mereka akan masuk surga. Justru tidak. Justru dengan Yesus hakim adil, maka Kristen akan diusir ke neraka. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Bentar, Yohanes. boleh potong bang, boleh potong Boleh, sampai boleh. sini, takut lupa. Boleh. Gini, ini kan saya sebagai Kristen nih bang. Nah, kalau misalkan kalau Yesus kan tadi kalau di Bible kan memang dikatakan Yesus memang hakim yang adil. Kemudian abang bilang kebanyakan Kristen percaya karena kalau Yesus ya hakim yang adil bakal masuk surga. Padahal kenyataannya saya sebagai Kristen, walaupun saya yakin Yesus adalah hakim yang adil, saya belum tentu juga saya akan masuk surga, karena contoh seperti kayak sifat dan tingkah laku saya di dunia ini masih belum pantas untuk masuk surga. Contoh seperti itu bang. Jadi saya juga walaupun saya percaya ini saat ini ya bang, karena kan saya masih mau belajar Islam nih. Untuk saat ini saya belajar kan Yesus adalah hakim yang adil. Berarti, tapi saya nggak percaya kalau walaupun dia hakim yang adil, saya akan masuk surga, enggak. Karena dia hakim yang adil, justru saya malah masuk neraka gitu. Karena dengan kehidupan saya yang seperti berdosa ini, saya nggak pantas gitu masuk ke surga gitu bang. Jadi Itu saya sebenarnya potong gini. gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mengikuti data ya di dalam kajian literasi yang sehubungan dengan kekristenan, Kristen itu tidak ada dosa lagi. Orang-orang Kristen ini anak Tuhan. Mereka tidak terikat oleh dosa. Jadi ketika dikatakan oleh Paulus bahwasanya mereka orang-orang Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi mereka adalah anak Tuhan. Pernah dengarkan itu? Oke, benar. Anak Tuhan yang dimaksud bukan secara harfiah sih menurut ya saya sebagai saya Kristen, saya juga paham bahwa anak Tuhan yang dimaksud dalam sini bukan dia Tuhan terus saya anaknya terus saya juga Tuhan juga. Saya dalam secara harfiahnya nggak seperti itu sih bang. Maksudnya saya disebut sebagai anak Tuhan karena saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan gitu. Yang menurut kami ya bang ya, bukan menurut abang. Maksudnya abang kan pandangannya dari kacamata agama abang ya. Kalau dari agama saya kan ya saya memandangnya Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi saya menganggap ya Tuhan, dan saya sebagai anaknya ya saya harus ikutlah sama orang tua saya gitu bang. Dia orang tua saya anaknya ya saya harus ikut apa yang itu. Saya pandangannya seperti itu, bukan secara fisik saya Tuhan juga, bukan. Iya, memang bukan. Tapi kalau kita lihat dalam Galatia 4 ya, Galatia 4 nomor 7. Di situ dikatakan oleh Paulus, kalian ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga, pewaris daripada ahli waris daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu kan tidak terikat oleh hukum. Tuhan tidak terikat hukum, Tuhan tidak terikat oleh aturan apapun. Maka Kristen sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan bukan hamba, maka otomatis yang menjadi penyembah itu hanya hamba. Hamba ketika melanggar perintah Tuhan berdosa. Tapi kalau anak melanggar perintah Tuhan, ya tidak berdosa. Karena dia biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Tuhannya, karena dia dianggap sebagai anak, bukan lagi hamba. Jadi orang Kristen otomatis masuk surga lah, menurut pandangan doktrin tersebut. Akan tetapi
Tidak segampang hayalan yang kemudian didoktrinkan kepada Kristen. Kenapa? Ternyata Yesus ini hakim adil. Sebagai hakim adil, pola penghakiman Yesus itu jelas tertulis di Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Kristen tidak bisa goyang di situ. Kristen tidak ada harapan. Mau dia yang tidak melakukan dosa, mencuri, berzina, merampok atau apapun seluruh dosa di bumi ini tidak dia lakukan kecuali menyembah Yesus, maka tetap aja tidak masuk surga. Kristen itu nggak ada jalan tuh surga berdasarkan Yesus sebagai hakim adil. Kan gitu. Bukannya kalau dia Bang, aku udah boleh ngomong. Iya, silakan. Bukannya kalau dia sebagai hakim yang adil berarti dia tahu dong, maksudnya walaupun dia walaupun misalkan nih saya ini Kristen nih sekarang dan saya mengikut dia, kan Yesus kan bilang bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Makanya saya untuk sekarang ini masih di Kristen ya Bang ya. Tapi saya masih mau belajar gitu kan. Maksudnya tadi Abang bilang untuk menjadi sebuah penyembah itu kan dia harus menjadi hamba ya Bang. Iya. Dan kalau misalkan anak itu dia nggak punya konteks untuk menyembah gitu kan ya, tadi Abang bilang. Iya. Nah, kalau menurut gimana ya, aku bilang ya, kalau misalkan menurut saya ya Bang yang sekarang ini masih Kristen ini Bang, maksudnya memang dia ngomong sudah dianggap jadi anaknya ya Bang ya, tapi kan itu hanya untuk supaya dekat aja nggak sih Bang, bukan secara memang anaknya terus nggak boleh nyembah gitu. Gimana sih Bang, mau dibilang gimana ya, kayak aduh ini bahasanya sih. Kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Itu yang pertama, kan gitu. Belum Ya, lagi kita kan manusia Bang, dan dia konteksnya Tuhan Bang. Maksudnya level perbedaannya ada di situ Bang. Walaupun kita anak kan kita tetap manusia gitu loh. Sedangkan dia kan maksudnya entitasnya kan sebagai Tuhan. Kalau hamba manusia hamba juga termasuk manusia. Hamba itu banyak ya, bisa mungkin kalau percaya ada jin atau segala macam, ada yang kalangan bawahnya itu termasuk dibilang hamba, atau bahasa Inggrisnya servant kan. Jadi maksudnya ya ada yang disembah gitu kan. Gitu. Sedangkan manusia itu karena manusia gak harus ada yang disembah, tergantung bagaimana iman dan kepercayaan dia. Kalau misalnya dia nggak percaya Tuhan, berarti dia nggak perlu nyembah Tuhan gitu nggak maksudnya Bang? Kalau misalnya dia percaya Tuhan, berarti dia percaya harus ada yang disembah, harus ada yang ditakuti, harus ada yang diikuti. Gitu nggak sih Bang? Maksudku Yesus mengatakan kepada pengikutnya, kamu bukan lagi hamba. Benar. Tapi kamu adalah anak. Nah, hamba di sini maksudnya kamu bukan hamba, maksudnya apa itu? Boleh. Iya, mungkin sudah bisa buka kamera kali ya. Coba diuji aja. Oh, belum bisa. Belum bisa Bang. Hamba di situ kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Maksudnya apa? Perbandingan antara hamba tadi dengan anak. Kalau anak apa? Kalau hamba apa? Karena setahu saya hamba itu ya kalian harus tunduk pada aturan Tuhan. Anak nggak perlu lagi tunduk. Ayatnya apa ya Bang? Boleh tahu nggak? Ayat apa? Dari itulah. Bentar. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Iya. Bentar saya ambil Alkitab dulu Bang. Ya, Saudara Daniel boleh turun dulu, habis itu naik lagi, biar bisa buka kamera. Turun gimana? Iya, saya turunkan dulu, nanti minta permintaan lagi ya. Oh ya, oke Bang. Oke, makasih. Eva.
Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Malah dandutan kau cumi. Kasihkan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Halo. Yes. Katolik Protestan. Yes. Oh yes, yes, yes. I am from Pakistan. Pakistan, Katolik. Pakistan. Mana tadi itu? Lari. Semangat malam. Halo. Malam. Halo, semangat malam. Malam. Halo, malam. Halo, tes. Teman-teman yang ada di atas yang non muslim yang mana ya? Malam juga malam. Apa? Iya, oke, lanjut kita. Silakan. Tadi sampai mana ya, Bang? Lupa. Oh, Yang sampai tadi itu. kita bukan lagi hamba tapi anak ya. Abang? Iya, betul. Boleh nggak aku nggak hafal nih. Ayatnya apa gitu, Bang? Di di mana? Galatia 4 nomor 7. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ahli waris. Tapi ayat ini, Bang, kalau di Alkitab aku dia dikonekin ke Roma, Bang. Ayat 5 sampai 7 dikonekin dihubungin sama Roma 15. Ayat 15 sampai 17, Bang. Aku mau lihat dulu boleh nggak, Bang? Boleh, Bang. silakan. Silakan. Ini kan maaf ya, Bang. Ini nggak apa-apa nih aku lama-lama, Bang. Nggak apa-apa. Soalnya aku juga untuk referensi juga sih, Bang. Iya, silakan. Referensi bagaimana. Tapi sebenarnya bukan dari topik yang hukum Yesus adalah hakim adil ini sebenarnya saya mau nanya. Saya gabung live Abang sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa.
Hal itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dilindungi bersama. Oke. Berhak menerima janji-janji Allah. Oh gitu ya. Gimana ya bang, menurut abang ayat ini bang? Aku juga bukan ahli. Dengan yang Roma 8, 15 sampai 17 gitu. Itu menjelaskan ini. Menjelaskan di Galatia tadi bang. Dia dikonekin ke sini bang. Iya, banyak data sebenarnya yang terkonek dengan itu, termasuk Kolose 2 nomor 16, kemudian Galatia 5 nomor 1. Oke, berarti kan ini maksudnya abang mau membantah bahwa sebagai anak kita kan berarti kan kita sudah berdosa gitu kan, menyembah. Kan kita udah nggak punya hak lagi menyembah kan, berarti bang, karena kita bukan hamba lagi gitu kan. Abang mau mengkoreksi di situ kan maksudnya? Iya, maksudnya orang Kristen ini tidak mesti lagi tunduk kepada aturan. Abang mau nyentuh di situ ya, titik itunya ya. Iya. Oke, terus boleh nggak berbeda topik dengan hamba dan anak tadi bang? Boleh, silakan. Mau nanya bang, kayak misalkan kenapa alasan Yesus itu, ini ngomong di luar topik dikit ya bang, nanti bisa balik lagi sih. Kenapa di luar, kan saya sebagai Kristen kan percaya bahwa Yesus itu Tuhan kan adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Ya, maksudnya apa alasan seorang kalau memang dia bukan Tuhan gitu bang? Kenapa alasan apa gitu yang dia mau nyebutin sebuah kalimat yang bisa dibilang itu bisa bilang gila ya? Tapi kalau dari dibilang gila, ada bukti nggak lo Yesus itu gila gitu? Kan kalau misalkan saya nih ngomong, bro, sini bro, aku nih jalan kebenaran dan hidup, ikut aku lah masuk surga. Kira-kira aku dibilang gila nggak bang? Kira-kira kayak gitu. Tapi ketika Yesus yang bilang seperti ini, banyak yang percaya, dan bukan kalimat itu aja sih yang menyebutkan bahwa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan gitu. Dia adalah jalan kebenaran, kan bukan jalan kebetulan begitu bang. Kebetulan dan kebenaran kan beda kan bang. Dia itu jalan kebenaran dan hidup gitu. Ya apa maksudnya alasan itu bang? Boleh nanya nggak bang? Mungkin abang bisa lebih jawab pertanyaan saya itu. Iya. Jadi Yesus itu datang bukan kepada kita orang Indonesia. Yesus diutus oleh Tuhan untuk kaum yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Bani Israel. Ketika Yesus dengan segala kekurangannya datang kepada kaumnya menolaknya dong. Kaumnya tegar tengkuk, kaumnya sombong. Orang Bani Israel memandang Yesus itu sebelah mata. Lantas dengan sombongnya mereka merasa sudah dijamin surga. Maka Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa? Meskipun kau itu merasa sebagai orang pilihan, bangsa pilihan, kamu itu adalah anak-anak Yakub, kamu itu kemudian adalah penganut Torah yang taat sekalipun, kalau tidak melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Tuhanmu. Karena kalian itu harus menerima aku sebagai Mesias ini. Akulah jalan. Jalan ke Monas itu kan bukan Monas. Sedangkan Yesus itu kan cuma jalan menuju kepada Tuhan. Maksudnya siapa yang ingin sampai ke Tuhan, ya kudu wajib mengikuti apa yang saya teori praktekkan. Nah sekarang Yesus itu apakah mempraktekkan agama Kristen? Kan tidak. Yesus mempraktekkan sebagai Yudaisme. Sinagoge. Ya silakan. Kan abang nanya apa? Sorry ya bang, aku potong padahal abang belum selesai ngomong ya. Enggak apa-apa. Jadi bang, tadi kan abang bilang apakah Yesus melakukan apa yang maksudnya yang Kristen tadi bang, ya kan? Sedangkan Kristen itu kan hanya sebutan agama bang, bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus gitu kan bang. Dia kan abang, apakah Yesus melakukan apa yang Kristen lakukan gitu kan tadi abang bilang intinya? Iya. Nah dia kan menunjukkan supaya ke pengikutnya nanti gitu bang. Iya, pengikutnya kan harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan, bukan? Benar.
Nah, adakah Yesus itu ibadah minggu? Menguduskan hari Sabat, Bang. Ya, Sabtu berarti. Hari Sabat menurut aku nggak tahu sih dengan kemajuan dunia ini apakah memang itu hari Sabtu apa hari Minggu, bisa aja hari Senin juga. Aku juga nggak percaya itu hari Minggu, bisa aja di hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat pemegang adat itu, adat istiadat Sabat itu. Yahudi Ya, hari ini ibadahnya hari Sabtu. Karena hari penciptaan kan, kalau menurut Kristen kan hari penciptaan dunia ini kan ada 6 hari, Bang. Jadi hari ketujuhnya kan hari istirahat. Berarti maksudnya kalau di dunia ini pakai Masehi, berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Minggu dianggap sebagai hari Sabat atau hari yang istirahat gitu, Bang. Tapi kalau ada Sabat ya Sabtu juga aku kurang tahu sih, Bang. Baru dengar malah dari Abang. Orang Yahudi ibadah hari apa? Oh, nggak tahu, Bang. Orang Yahudi aku nggak tahu ibadah hari apa. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Karena Sabat itu memang Sabtu. Bahkan bahasa Yunaninya Sabat itu Sabtu itu Sabaton. Kalau hari Minggu itu ibadahnya Kiriaki berarti. Berarti mungkin bisa aja ini nggak sih, Bang, adaptasi karena Indonesia ini kebanyakan kerja dari Senin sampai Sabtu nggak sih, Bang? Makanya hari Minggunya gereja gitu, Bang. Oh, nggak bisa dijadikan alasan itu karena Yesus tidak ibadah Minggu. Yesusnya ibadah Sabtu. Terus Yesus tidak makan babi. Yesus nggak makan babi, oke. Bener sih, di perjanjian baru memang ada ngomong, Bang, benar. Itu makan babi boleh juga di perjanjian lama sih, bener sih. Itu aku setuju, Bang. Makanya itu yang bikin aku ragu, Bang, gitu. Maksudnya yang bikin aku juga banyak bertanya, kayak misalnya kenapa ada kontradiksi antara, tapi aku pernah dengar juga perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti perjanjian baru itu ya penyempurna dari perjanjian lama gitu. Kayak misalnya perjanjian lama itu sebagai sejarah, kemudian perjanjian baru sebagai bagaimana kita hidup yang kita lakukan di dunia ini gitu, Bang. Itu menurut kita. Jadi gini, terlalu bias kalau kita harus menanggapi satu-satu tanpa kita selesaikan satu poin kan gitu. Kita kembali kepada Yesus Hakim Adil. Oke. Ada kitab di situ kan ya? Ada, Bang. Ada. Boleh buka Yohanes 12. Bentar ya, Bang. Kita buka kitab ini, Bang. Gak ada tandanya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Dalam nggak dibuka. Yohanes berapa, Bang? Sorry. 12. Oke, Yohanes 12. Data 44 sampai 50. Oke, udah. Firman Yesus yang menghakimi, Bang. Iya. Oke. Jadi mau dibaca apa gimana, Bang? Boleh. Silakan dibaca dari 4:4. Nah, izin ya, Bang ya. Silakan. Nah, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku adal dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakim-hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa padaku. Oke, Bang. Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Baik, kita ambil dari data terakhir, data 50. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup kekal. Jadi
Perintah. Iya, perintahnya maksudnya. Jadi aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah Bapa kan ya, perintah Tuhan yang datang kepadanya. Perintah, iya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku, kan gitu. Jelas ya? Nah, mundur lagi. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku sampaikan. Aku mengatakannya apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mundur lagi. Barang siapa? Bang, boleh putus di situ nggak Bang? Apakah bisa kita? Kok terputus? Kenapa putus ya? Naik lagi. Wah, mata picek. Dari tadi kenapa sih nggak mau naikkan? Bentar ya, aku on cam dulu. Jangan diturunkan ya Zuma ya. Kalau kau kesurupan masih idiot, pasti kuturunkan. Kau yang idiot, kau bilang saya, kau masa mau ngajari saya lagi? Kalau kau masih blow on kayak kemarin-kemarin, pasti kuturunkan. Enggak gitu. Kalau kau tanya, bukan kau menjelaskan tentang Kristen Zuma. Kau kan saya lebih ilmunya. Saya lebih tahu dari kamu. Kau sekolahnya apa? Tidak perlu sekolah orang untuk menjadi pintar. Sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah. Kita orang Kristen nggak sama seperti Islam. Ustadz itu nggak ada sekolahnya. Sedangkan kekristenan ada sekolah teologia. Nggak usah terlalu baik. Masuk ke tema. Jadi ini tema. Ini tema menguntungkan kamu ini. Oke? Kenapa di mute sih kalian ini? Kenapa kalau saya naik tuh langsung ketakutan? Ini tema yang menguntungkan kamu. Oke? Oke. Betul. Silakan. Ketika Yesus datang menjadi hakim, yes, yang menjadi materi penghakiman Yesus, sabda dari dirinya sendiri atau dari Bapa yang menjadi materi penghakiman? Menurut materi Yesus, itu maksudnya apa? Materi yang kau maksudkan itu apa? Yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus nanti di akhir zaman itu idenya sendiri atau firman dari Bapa Tuhan langit bumi? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini masalah materi penghakiman, bukan masalah Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. No. Yohanes 10 ayat 30. Firman yang keluar dari Yesus itu firman dari dirinya atau dari Bapa? Ya, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Bagaimana Bapa bisa menyampaikan firman tanpa Yesus? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah penghakiman. Penghakiman di akhir zaman. Ini kayaknya kau belum sampai materinya kayaknya. Kau tidak pernah belajar sampai situ kayaknya. Ya. Yang datang siapa? Yesus. Yang datang sendiri itu apakah Bapa? Yesus, udah ku jawab. Yesus. Oke. Apakah Bapa itu dan Yesus adalah satu? Satu. Ya udah. Satu contohnya apa? nih, saya kasih contoh. Satu apa dulu? Satu materi, seperti yang kau bilang. Contoh nih, satu saya kasih materi contoh. itu pintar. Bagus. Dengarkan. Ketika ada saya seorang lawyer. Kemudian ada yang namanya pemberi kuasa. Ketika saya menggugat di pengadilan bersama yang namanya pemberi kuasa, apakah itu saya berbeda dengan yang namanya pemberi kuasa? Tidak. Saya yang melakukannya. Oke, udah. Yang memberi kuasa adalah prinsipal. Sebentar. Supaya saya jelaskan. Dalam satu yang namanya gugatan, benar nggak? Saya dan yang namanya prinsipal saya adalah satu, benar atau tidak? Iya. Satu materinya atau tidak? Satu seperti materi. yang kau bilang tadi. Satu materi. Sudah. Bukan satu hakikat. Bukan satu pribadi. Jelas, mereka adalah dua pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Yohanes 10 ayat 30. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa?
Jikalau seorang mendengarkan perkataanku, namun tidak melakukan perkataan itu, aku, Yesus, tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, sekarang Kasih dalilnya, jangan dipotong-potong. Kau ngomong ayat kami, kau kasih dalilnya supaya saya baca Yohanes juga. 12:47. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Betul? Yesus Ya, berkata itu begitu. kedatangan yang pertama. Dia datang seperti tunggu, yang tunggu, tertulis bahwa dia datang untuk menggenapi. Dia datang bukan untuk menghakimi. Benar. Setelah dia datang yang kedua kali, baru dia menghakimi. Oke, dia menghakimi atau firman yang adalah Bapa itu sendiri yang menghakimi? Bapa sudah sangat meninggikan dia, Filipi 2 ayat 11, dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Gak sampai, makanya ilmumu itu masih belum sampai ke situ. Biarkan saya dulu bernarasi. Jangan kau ajari saya, sebentar. Kau Islam kok, nanti saya belum tanya kau kok, biar saya yang jelaskan. Saya bernarasi dulu. Sebentar, Suma. Saya bernarasi Gini. dulu. Saya bernarasi dulu. Saya bernarasi ini kan dulu. Islam. Kau Saya nggak Islam, sekolah. Saya yang lebih paham Bible daripada kamu. Gini, Suma. Saya ini Kristen. Saya tahu. Kau cuma ngajari nebeng kau nama ketika Yesus. kau bertanya. No. Kalau kau Islam, No. saya belum tanya tentang Islam saya tentang ulang kau. lagi. Nanti gilirannya Saya ulang lagi. tanya kepada kau tentang Islam. Saya ulang lagi. Baru kau jelaskan tentang Islam. Saya ulang lagi samamu. Saya uji kau di sini. Saya uji kau. Sejauh mana kau Makanya memahami saya Bible? jelaskan, jangan kau yang namanya Nggak. jelaskan. Sekarang soal pertanyaan. Kau ini sok pintar tentang Islam. Dengar. Yohanes 12 data 44 sampai 50 ini berbicara penghakiman pada saat dia datang pertama atau pada saat dia datang kedua? Penghakiman Jelas kedua. dia bilang apa? Dia datang untuk menyelamatkan. Dia memberitahu Saya ulang lagi. supaya Saya kita ulang lagi. menggenapi. Saya ulang lagi. Yang diceritakan oleh Yohanes di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 ini berbicara penghakiman di akhir zaman atau penghakiman di kedatangan yang pertama? Dia datang untuk menyelamatkan, sudah jelas kedatangan Saya yang ulang pertama. lagi. Ini yang ketiga kalinya. Ini makanya kalau Kristen tidak belajar begini nih. Saya ulang lagi. Ini penghakiman untuk di akhir zaman nanti atau penghakiman pada saat dia datang untuk yang pertama? Kau mau konteks yang mana? Yang ayat berapa supaya saya ikuti? Ini yang kelima Ini kali. kau tiba-tiba. Yang kelima kali sana ya. Kau baca Saya lagi. tanya kau baca. ayat Kau baca. berapa yang kau konteks? Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kalau kamu Ayat mau saya berapa? ajarin, diam dulu. Kau jangan ajari saya. Kau satpam, kau masa mau ngajari saya? Jangan sombong kau. Jangan sombong. Saya nggak sombong. Kau yang sombong. Kau mau ngajari saya Kristen, sedangkan kau Saya ini guru, saya guru. Kau pecatan satpam BTM. Saya tahu kau. Saya guru. Kok guru sih? Sejak Kau yang kapan punya- kau jadi guru? Kau punya buku cetak. Kau pecatan satpam kok. Leo Ari Saya itu gurunya. adalah yang namanya bosku. Saya gurunya. Saya tahu dia Saya Kristen gurunya. kok. Saya Jadi kau gurunya. jangan ajari saya. Saya gurunya. Sejak kapan mana sertifikat kau jadi guru, Tidak Suma? perlu Kita ini orang sertifikat jadi Kristen. guru. Loh, kau Tidak mau perlu saya jadi jelaskan? guru. Saya yang Kristen. Ini buktinya. Nanti kalau saya Ini tanya buktinya. kau tentang Islam, Ini buktinya. baru Ini kau buktinya. Ini buktinya. Kau tidak tahu kan ini? mute. Ini saya tanya sama sekali lagi. Ini yang ke-6 kalinya saya tanya. Kenapa saya di mute? Konteks Yohanes 12 ini berbicara penghakiman akhir zaman atau bukan? Ayat berapa yang kau minta? Yohanes 12 itu ayat berapa? Kau ngomong ayat berapa? Konteks dari Yohanes 12 dari data 44 sampai 50 itu berbicara 44 sampai 50. Saya baca. Baru mau belajar. Baru mau belajar. Kok belajar sih kau ini mau ajari saya? Baru mau belajar sombong samaku. Adek, kau masih satpam, saya ini sudah yang namanya lawyer. Baru mau belajar. Kau masih satpam, kau ngomong. Gimana satpam mau ngajarin lawyer? Baru mau Kau belajar. satpam kok. Ini bukan materi satpam ini. Ini Ya materi makanya penting saya tertulis di jelaskan. dalam Bible. Kau tanya. Ini bukan berbicara Jadi kita pengacara ini bukan atau umat kuasa buta hukum, huruf. bukan.
Kau itu taunya Jangan kau ngomong pasal-pasal. tentang yang namanya nggak Kau ngerti apa-apa. pasal-pasal tentang kasus Kalau kau nggak ngerti jago. apa-apa, nanti ku tanya kau Meskipun tentang kau Islam itu Zuma. pengacara tidak laku. Jangan kau so Oke? pintar dengan yang namanya Jangan kekristenan. kau karena kau adalah sarjana hukum, kau merasa mengakui Bible. Kau itu pengacara tidak laku kok. Cuma Ini, kalau yang kau kita jadi bahas ini. pecatan satpam, Nih, jangan kita kau bahas. Kita kau mau ngomong apa Pecatan- terserah. Mau pecatan satpam, mau pecatan cleaning service, EGP dengan itu semua. Aku tidak peduli. Sekarang bahasa yang kita bahas di sini adalah Yohanes 12:44 sampai 50. Apakah itu berbicara konteks tentang penghakiman akhir zaman? Oke, fokusnya ayat 44 supaya saya bacakan untukmu. Iya. Aduh. Kau ini ternyata mau kau itu- dibacakan atau enggak sih? Makanya ini bukan 44 satpam. sampai 50. Ayo, kau dari tadi cuman menghujat, menghina, merendahkan orang. Pemahamanmu terhadap Enggak Bible menghina, kosong. kau yang sombong. Kau yang Kau sombong jangan atau ajari saya. Kau bawa pribadi ajari- seseorang. Kau hanya membahas pribadi orang. Coba. Karena saya Ini belajar, berbicara, ini berbicara mengenai konteks Bible. Mute sih kalian. Yohanes 12:44 sampai 50. Kenapa Ini yang saya ketujuh kali. di-mute? Ini ketujuh Oke. kali. Ini ketujuh kali saya tanya ya. Saya bacakan ya. Jangan kau bacakan, itu artinya kamu baru mau belajar. Artinya kau baru mau belajar. Nanti setelah kau baca, Kau mau belajar. oh Jadi ternyata gini. begini. Jadi saya sudah bilang. Ternyata begini. Oh ternyata dalilnya untuk begini. Udah. Moderator turunkan aja sampai ini. Kenapa Mending diturunkan? Sampah. Kau tidak ada ilmu. Sampah. Kau tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Trik yang kau gunakan itu trik bonyok. Itu nggak laku sama aku. Trik bonyok itu yang kau pakai. Kasian kau kan? Kau hanya nyerang pribadi. Kasian Delo. Konteks daripada Yohanes 12:44 sampai 50 itu jelas. Itu berbicara mengenai konteks penghakiman di akhir zaman. Dan Yesus bukan menjadi hakim. Malu kau kan? Yesus tidak jadi hakim. Yesus gagal dia. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang berasal dari Bapa. Berarti yang menjadi hakim penentu adalah Bapa. Makanya saya baca dari terakhir tadi. Dari data 50, mundur lagi 49, 48, 47, 46, 45, 44. Supaya kau paham bahwa Yesus itu bukan hakim. Yesus menetapkan perkara berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang Paulus? Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang gereja, tentang pendeta, tentang pastor, tentang ibadah minggu, tentang makan babi, tentang tidak bersunat? Ada nggak? Malu kau kan? Malu kau kan? Makanya kau belajar. Mungkin apologet Islam dan kau bisa remehkan. Silakan. Tapi pengetahuan tentang Bible jangan kau coba denganku. Kau bukan lawanku. Kau boleh merendahkan saya serendah-rendahnya. Kau boleh mengatakan saya satpam. Kau boleh mengatakan saya apapun sesuka hatimu. Tapi ingat, dalam hal apologet, kau kudu belajar sama aku. Kau butuh 200 tahun minimal untuk menguasai materi-materi Bible itu sendiri. Itu kitabmu bro. Itu kitabmu. Tapi kau nihil. Kenapa nihil? Karena untuk apa kau belajar? Kau cuma doktrin doang kan? Sahabat Pizza Sekran. Gimana dong? Kau mau dipertahankan di sini? Itu di mana konteksnya? Tidak tempat-tempat. Ya, saya baca ya. Oh, kau baru mau belajar. Beda dengan tadi, saudara Daniel. Memang dia betul-betul belajar. Dan dia akui mau belajar. Lah kamu sombong. Aku adalah pengacara. Pengacara apa kau itu? Pengacara terasi. Pengacara tidak laku. Kantor sudah sepi begitu. Nggak ada yang datang. Makanya kau masuk di apologet. Karena kau nggak ada lagi yang pakai. Kalau orang mau jadi pengacara itu bung, bukan saya sombong, itu cuma modal ijazah. Pengacara seperti Anda ya, siapapun bisa jadi pengacara.
Ada bukunya kok, ada undang-undang, ada kitabnya kok, ada pasal-pasalnya, tinggal dihafal kok. Siapa bisa? Tapi kalau kau jadi satpam belum tentu kau bisa. Nah, belum tentu kau bisa jadi satpam. Tapi saya bisa jadi pengacara. Apa ya? Jadi pengacara apa masalahnya? Sekolah, tinggal bayar, belajar, dapat titel, pengacara deh. Tapi kalau jadi satpam, belum tentu kau bisa. Fisikmu dulu utamanya. Apa ya? Oke? Jangan kau rendahkan orang, bosku. Gak boleh kau rendahkan orang. Kalau kau sendiri tidak memiliki nilai sedikit pun, pengacara tidak laku. Saya ini pengacara, kau itu satpam. Terus hebat itu. Oh sudah begitu, udah hebat. Silakan Saudara Daniel, kalau masih mau naik silakan. Saya diskusi sama orang sombong yang tidak ada ilmunya, buang-buang waktu. Masa Yohanes 12 dia nggak paham materinya secara konteks di sana, bahwa itu penghakiman akhir zaman atau penghakiman pada saat Yesus menerima firman, kata dia. Loh, masa nggak tahu penghakiman itu akhir zaman itu? Itulah penghakiman. Yesus tidak pernah 2 kali menghakimi, cuma sekali doang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Nafsu kali abang ini. Sempat-sempatnya berlomba-lomba mau naik gatal, tangannya mau naik. Bisa-bisanya. Nafsuan juga, cukup mendengar aja. Nafsuan juga mau naik ke atas. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang? Saya Islam, cuma menyimak. Mengapa diturunkan itu pisau itu? Silakan teman-teman non muslim naik. Tapi kalau tidak ada ilmu jangan sombong kayak tadi tuh. Modal penghujat, itu penghujat kelas kakap tapi ilmunya nggak ada. Siapapun boleh bertanya tentang Islam, siapapun. Habis itu tanpa pengetahuan tantang petenteng sana kemari. Tapi giliran Bible sudah bahasa Indonesia nggak ngerti, ini celaka ini. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Yang muslim mohon dibatalkan dulu permintaannya dong. Kerjasamanya dibatalkan dulu, diperiksa dulu permintaannya supaya dibatalkan. Mata pisau masih naik, mengis-ngemis naik, pamer kebodohan. Udah bodoh, sombong lagi. Kau belajar dulu 200 tahun baru hadapi saya. Ini tema untuk kau ini, untuk memenangkan kau, tapi kau tidak bisa menang karena Yesus akan menghakimimu. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Katolik Protestan abang. Hindu. Hindu lagi. Apakah Anda percaya ada manusia melahirkan Tuhannya? Halo.
Manusia melahirkan Tuhannya, dia menyembah anaknya sendiri. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam semua. Silakan buka kameranya. Jangan idiot kayak si pengacara tidak laku tadi itu ya. Silakan. Kau gak sembuh-sembuh kau cuma. Kau yang tidak sembuh, nyembah anak orang. Enggak, kau ini jadi objekanmu, ku tengok yang mencongor di komal-komal ini, ku tengok. Maksud lu apa? Silakan. Ini tema tuh. Selamatkan dirimu sebelum diusir Yesus. Tuh. Yesus Ya. hakim adil. Anda percaya? Yesus itu hakim yang adil ya. Silakan. Halo. Ya, sebagai hakim, apa putusannya? Halo. Ya, sebagai hakim, apa putusannya ketika menemukan orang yang menyembah dirinya? Halo. Ya, sebagai hakim, apa putusannya ketika menemukan orang yang menyembah dirinya? Sebagai hakim lo ya, berarti rujukan ajarannya. Yuk, silakan. Kan sudah dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya, percaya bukan menyembah. Oh, percaya itu apa? Yang saya Apa tanya ini definisi menyembah. percaya? Definisi percaya apa? Menyembah. Definisi percaya apa? Percaya itu meyakini. Tanpa orang percaya
Aku simpan semua kata yang menjatuhkan, bukan untuk dendam tapi buat dorongan. Setiap kali mereka coba merendahkan, aku bangun lagi dengan keyakinan. Aku baja dalam jiwa yang retak, makin dipijak makin kuat aku tegak. Dulu aku rebah, sekarang aku cakap. Tak semua yang diam itu dah benar. Aku baja dalam dunia yang keras, walau ribut datang aku tetap lepas. Yang pernah hancur kini jadi alas untuk aku melangkah tanpa cemas. Aku dah tak kejar pemikiran. Kalau ada rezeki biar datang perlahan. Aku simpan semua kata yang menjatuhkan, bukan untuk dendam tapi buat dorongan. Setiap kali mereka coba merendahkan, aku bangun lagi dengan keyakinan. Aku baja dalam jiwa yang retak, makin dipijak. Halo, tes. Suara saya udah bagus nggak? Kedengaran nggak suara saya? Cek. Ada suara saya di bawah? Ada. Kenapa tiba-tiba jaringan error? Kok bisa ya? Oke, silakan naik lagi teman-teman. Yang tadi siapa namanya? Si Brekele itu. Ajukan permintaan lagi kembali. Silakan. Ya, setiap jam begini itu Starlink gangguan di sini. Makasih Bang Arif. Silakan yang namanya siapa tadi tuh? Naik lagi. Ini jaringan saya jam-jam segini pasti ada saja gangguan. Sorry ya teman-teman.
Di tap-tap layar lagi, kita tunggu lagi mereka hadir. Si pisau tumpul tadi, si idiot. Silakan di tap-tap layarnya supaya mereka kembali lagi ke sini. Ya teman-teman ya. Lagi seru-serunya padahal tiba-tiba si Brokokok berhenti total. Inilah resikonya di gunung teman-teman. Tapi anehnya jam segini kayak sudah terjadwal gitu. Sore juga, sore dan jam segini tuh. Ya. Halo. Halo Bang Juma. Halo. Ada tema baru kah? Ada. Halo. Kenapa suaramu gitu? Ya suka-suka aku lah. Ini mau diskusi atau mau nanyain suara nih? Gimana kabarnya abangku? Sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Apa tema terbarumu, Bang? Terkait dengan Yesus Hakim Adil. Terus? Ya kamu semuanya akan diusir. Kan apa? Narasi baru lagi dia, Bang. Diusir ke neraka kau itu. Masa? Bukannya kalian yang harus dicuci dulu ya? Nah, Menurut Yesusnya Anissa. Yesus Hakim Adil. Yesusnya dulu selesaikan. Ya kan kalian juga dicuci dulu di neraka. Gimana sih? Kok jadinya kami yang urusin Yesus sebagai Hakim Adil. Nah, menurut Yesus, ketika dia jadi hakim, apa keputusannya terhadap orang-orang yang menuhankan dirinya? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Kepadaku telah diberi kuasa. Giliran orang ngejawab kok dia nyerotos. Dia juga. Padaku telah diberi kuasa untuk menghakimi Oten. Itu tidak salah. Ditanya masalah penghakiman, kepadaku telah diberi kuasa. Longor. Silakan teman-teman non muslim. Yang tadi siapa namanya? Mayor, silakan ajukan permintaan lagi. Naik ke sini lagi silakan. Ayo. Ayo teman-teman, silakan naik membahas terkait dengan Yesus yang kalian sembah itu Hakim Adil. Silakan di tap-tap layarnya teman-teman, biar sampai kembali kepada mereka yang menyembah Sang Hakim. Kenapa tadi jaringanku kayak gitu ya teman-teman ya? Silakan teman-teman. Ada saudara Daniel di bawah, silakan. Ada pula teman-teman tadi itu ya, diskusi sama Daniel sibuk KTP. Orang dia sedang ngaku Kristen. Dan cara dia menyajikan materinya masa nggak percaya dia Kristen. Udah jelas-jelas itu cara dia memberikan penjelasan terkait dengan ketuhanan Yesus, itu udah jelas Kristen.
Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Katolik Protestan Bang. Ini aja, cuma mau ucapkan ini panjang umur sehat selalu Bang Suma. Oke, makasih. Makin tuh mantan di Sulawesi Bang Suma. Di Makassar, Reng. Singkam aja ki Pas Suma Bang. Oh, kodong. Selamat ki Pale. Moderator tawa sakti mentong. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan lagi. Jangan malu-malu. Ayo, ayo. 1, 2, 3, naik, naik. Ayo teman-teman. Kalian ditolong sama jaringan tadi. Tapi herannya YouTube-nya nggak terputus. Biasanya tidak separah itu udah putus duluan. Ini tadi enggak teman-teman. Ada apa ya? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Semangat malam bosku. Kok diam-diam baik? Direpetin mertua ya? Halo. Kok diam-diam? Oke, baik. Belum naik lagi teman-teman. Oke. Naik lagi, saudara Muse. Buka Halo. kameranya, buka kamera. Ya, saya buka. Nah, sebentar. Nah, Sherlock. Ya, saya mau Buka kamera cepat. saya mau membaptis orang. Alhamdulillah, sudah banyak yang ikut saya. Ya, silakan aja. Buka kameranya. Ya, Silakan. sebentar dulu, sabar. Buka baju ini, nanti kau nafsu pula sama aku. Dari tadi pagi buka baju terus. Sabar terus. Sabar dulu. Kau kalau nggak mau, kau lama-lama udah gila kau. Ya tuh kan. Kena tembak dari moderator. Jagoan kau kan. Nah, digigit kau. Makanya kalau mau naik diskusi itu ya persiapkan diri dong. Aku malam ini mau diskusi. Di mana kau semua? Nah, gitulah. Kau sudah naik di Komang masih begitu gayamu. Ayo, silakan ajukan permintaan, silakan. Tap-tap layar teman-teman sekalian. Ya, absen juga sekalian absen ya. Biar semakin rame yang hadir, oten-otennya teman-teman. Nur Alim Gigidono. Oke, silakan. Semangat malam. Semangat malam. Halo teman-teman. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, dari mana? Silakan teman-teman sekalian ajukan permintaan. Halo. Kenapa diam-diam? Kenapa diam-diam, woi? Ya udah dibawa ya. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo juga. Katolik bang. Silakan. Oh, kok dong. Naik lagi nih. Ayo, non muslim ajukan permintaan. Jangan takut kayak gitulah. Naiklah. Belajar trik sama si pengacara blow on tadi. Gimana caranya menutupi kelemahan, ketidaktahuan akan kitabnya sendiri. Triknya dia baca dulu, katanya. Baca Yohanes 2:4-4. Aku baca dulu ya, kata dia gitu. Baca. Tahuan nggak paham Bible. Halo, selamat malam. Halo. Kau udah dapat lawan yang seimbang, kau langsung kau turunkan, monyet kau. Seimbang apanya? Kau nggak malu? Kau banyak bicara, besar-besar keluar aja kau. Kau tidak malu. Dapat lawan yang imbang, kau tadi si mata pisau langsung kau turunkan. Apa kau anjing bilang? kau. Dia seimbang sama aku. Nggak salah itu. Hah? Nggak salah itu. Aku tanya Yohanes 12:4-50. Apa katanya? Itu masalah apa? Penghakiman pada saat pertama datang. Itu kau bilang seimbang. Dia nggak tahu data. Dia baru mau baca. Lu kasih lapor polisi, cuy. Seimbang. Kau tuh cuma besar-besar suara aja kau. Udah terus. Seimbang katanya. Apa yang seimbang? Aneh. Cuman modal kacamata doang, nyerang pribadi doang, cuman itu bisanya dibilang seimbang. Ilmu apa dia punya? Masih hebat Edis itu sedikit daripada dia. Sedangkan Edis aja anak muridku, apalagi dia. Aneh aja kau. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, buka kerema. Hah? Buka kerema. Wow. Apa? Buka kameranya kalau mau diskusi. Halo Bung, selamat malam. Selamat malam bang. Katolik Protestan? Aku Katolik bang. Silakan buka kameranya bang. Aduh bang, maaf bang, aku di kamar gelap sudah bang. Aku turun aja bang kalau gitu bang. Oke, makasih. Halo, siapa ini nama ini? Siap. Halo Yata. Buka kameranya. Enggak terbuka nih mah. Belum terbuka nih. Belum. Iya belum. Ya bukalah. Udah belum ini. Jangan-jangan gurunya mata pisau ini. Jangan-jangan gurunya mata pisau. Bukan di pisau ini. Idiot juga aku dengar. Halo Mbo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Yata.
Begini apa? Buka kameranya. Udah tertutup ini bang. Apalah orang ini. Buka kameramu, kamu diskusi gitu. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan lagi yuk. Yuk teman-teman, ajukan permintaan. Gak usah takut. Nah gitu dong. Murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haleluya. Halilintar. Bang, aku mau bertanya, bolehkah? Katolik Protestan. Protestan bang. Buka kameranya. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang. Kontol. Assalamualaikum Bang Tua. Iya, semangat malam Bang. Selamat malam, saya cuma Protestan. Islam, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya, makasih Bang, makasih. Sudah tahu Islam kok naik pula. Udah gitu merasa kayak Islam katanya oleh Islam yang naik itu yang non Muslim. Jangan pula saudara yang naik. Daniel tadi udah nggak ada lagi di bawah teman-teman. Daniel nggak ada. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Iya, Katolik Protestan. Nggak paham aja sama yang Muslim ini. Bahasa Indonesia bisa nggak? Jangan naik. Makasih Bang. Oke. Semangat malam. Halo. 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 Semangat. Halo. Iya. Katolik Protestan. Katolik Protestan, Bang. Halo. Ya, halo. Malam, Bang. Malam juga. Boleh buka kamera, silakan. Saya Katolik. Iya, buka kameranya, silakan. Halo. Buka kamera, silakan. Hostnya buka dulu dong. Jangan hostnya juga buka, maskernya buka. Maksud saya begini Bang, biar adil, abang juga maskernya dibuka. Nggak perlu. Saudara Yata. Sama juga nggak perlu. Ya sudah, kalau begitu di bawah. Ribet kali hidupmu. Memang begitu kau Jose, memang babi kau. Memang babi kau. Kenapa kau tutur hanya di komen? Ngomong apa? Woi,
Kau ngomong apa? Aduh, memang di sini kau abang nge-host. Memang apa itu? Mabuk. Mabuk? Ih. Jijik. Itu kau lagi mabuk. Itu kau lagi mabuk. Jijik pan. Lagi mabuk jijik dia. Jijik terhadap diri sendiri. Mana dong? Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, silakan. Silakan ajukan permintaan. Halo. Sama tak pakai di muka. Halo. Katolik Protestan. Halo juga. Bukan mas, saya Muslim bang. Oh keren. Iya bang. Salam dari Sulut. Oh, kena peringatan langsung dari pusatnya yang ini turunkan. Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Bahasan kita masih sama terkait dengan Hakim Adil, Yesus menghakimi saudara kita Kristen. Halo. Semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan? Tidak bang, saya Islam, tapi saya ini sudah pernah berapa kali debat dengan Edis kan, dan saya juga pernah Kristen punah. Dia lihat tadi siapa itu namanya? Bisa tumpul. Wah, arah diskusi ini udah ketahuan nih. Udah ketahuan bahwasanya si Blok Kodok hanya bisa membaca lalu memelintir dalil kitabnya sendiri. Halo Dinda. Assalamualaikum. Aku tadi ada yang typing di bawah. Naik aja tadi yang info gereja dijual katanya. Naik aja bang. Aku udah undang tadi dia. Iya. Siapa namanya Dinda? Nggak pakai nama dia kan dah. Nggak ada namanya. Naik aja bang. Abang up aja bang. Silakan. Silakan bang. Tadi yang typing ada info gereja dijual, naik ya teman-teman. Siapa tadi itu? Ya gitu aja kan dah. Biar di notice, biar di naik. Oke Dinda, makasih ya. Oke ya kan dah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara. Tadi yang mau ada informasi tentang gereja mau dijual segera naik. Silakan. Jangan malu-malu. Silakan naik. Kita bahas terkait tema ini. Yesus Hakim Adil. Ketika Yesus Hakim Adil, Kristen dihakimi berdasarkan perbuatan Kristen. Menyembah Yesus bukan malu-malu, Haji Babi. Kenapa kau? What? Kenapa? Memang kau Islam itu cobalah. Haji Babi. Halo. Kau kenapa?
Halo Bang Umar. Halo. Halo Bang Umar. वन फ्लावर यार 10 एक फ्लावर मार दो 10 एक फूल मारो यार 10 फूल मारो Halo Bang. Buka kamera. Buka kamera Bang, buka. Kau mabuk ya? Belum mabuk. Belum mabuk, baru 1 botol. Belum mabuk. Cuma sama abang ini di mana? Kenapa? Memang kau di sini Bang. Kenapa? Kenapa? Memang hacu kau itu. Kenapa marah-marah? Tidak marah-marah lah, itu marah-marah. Agamanya apa? Katolik? Ini Pentakosta ini. Pantekosta? Sering baca Bible? Enggak. Sering ke gereja? Sering. Bikin apa di sana? Bakso. Bikin apa di gereja? Di gereja bikin apa? Enggak tahu aku itu Bang. Kau itu sakit atau apa kau ini? Kamu sakit? Iya sakit. Mau didoakan apa? Panjang umur atau cepat mati? Didoakanlah panjang umur. Supaya panjangkan umurmu. Bismillah. Buka bismillah Bang. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mau didoakan atau apa ini? Ya, dengar Vedic ya, dengarkan saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ya, iya. Ar-Rahim. Coba kepain mo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah iya, begitu kepain mo dan namin na benar. Ar-Rahmanir Rahim. Matsoya. Malik Yaumiddin. Kiamah maftu kiamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma pergi kepain mo dan nawatakan dulu mo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makiaman itu memang telurmu itu memang lepas itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anjing. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembuhkanlah saudaraku ini Yata dari penyakitnya. Ya iya tuh benar. Kelaminnya sudah 4 tahun tidak pernah berdiri ya Tuhan.
Memang gue tekan dulu matanya, kecot. Saudara sakit apa? Ya. Sakit perut. Sakit perut? Kenapa bisa? Banyak-banyak ini lagi tahu itu kan. Kacau kau ini ah. Itu soalnya yang dasarnya Maurif. Di mana ini posisi? Lagi di rumah nih, Bang. Ya, di kota mana? Di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Iya benar. Nggak pergi sekolah? Belum, Bang, belum. Nggak sekolah lagi? Belum. Besok? Hah? Besok nggak sekolah? Ayo ke sekolah ini, Bang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah, makasih. Halo, semangat malam. Yata. Keluarkan itu lah, harus dekat ke abang itu ya kan? Yata. Memang babi kau. Sudah makan babi hari ini? Udah makan babi ini. Makan anjing sudah? Udah. Makan kucing? Udah. Makan tikus? Udah. Makan orang? Belum. Kalau tikus? Udah. Biawak? Memang babi kau itu. Halo, assalamualaikum. Kalau mau maki sembuh dia. Sudah makan kucing? Jangan tanda di sini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan kucing? Itu di bawah itu, Bang. Siapa? Sudah makan kucing hari ini? Udah. Makan biawak? Udah. Makan orang? Jangan dimakan orang loh. Nggak boleh makan orang. Kalau makan kecoa sudah? Udah, semua. Wih. Dia orang Nias. Orang Nias. Iya. Dari lagi logat-logat bahasanya tuh. Oh gitu. Iya. Sakit kayaknya beliau ini. Sakit dia ini, si Yata ini sakit. Yata? Ya. Sudah mandi? Dari dulu. Sudah 2 tahun tidak mandi? Memang di sini kau itu, Bang. Memang tidak ada mulu itu. Batik. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu apa, Bang? Masih. Yata. Namanya Yata, suka makan kucing katanya. Kamu tuh sudah mau mati tapi nggak mau tobat. Orang Nias seperti itu, Bang. Bahasanya banyak Kamu sudah bawa tangan. Ding tobat aja. Maksudnya aku tanya sama Mbak Husin, alhamdulillah apa itu? Ya, tanya mending login. Si Yata ini orang Nias dia ini. Bahasanya kotor-kotor dari tadi nih.
Maki-maki orang. Iya, kesal kali. Memang pantek. Ya tak? Kan? Kau sudah bersunat? Kabur dia. Oh, assalamualaikum Bang Sumba, izin bertanya Bang, boleh? Iya, gimana? Bang. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Mau nanya Bang Juma. Dari Katolik Protestan Abang. Alhamdulillah Islam. Cuman mau nanya Bang Juma. Ada yang mau ditanya ini Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Abang pernah live sama yang Yahudi itu ya? Yang mana itu yang kemarin itu? Ada Bang kemarin Billy. pernah. Yang sama Bang itu ya. Kenapa nggak sama dia lagi biar nggak bisa dibantah lagi sama orang Kristen ini? Biasanya dia langsung naik sini kalau beliau ada. Teman-teman Oten sudah habis di Indonesia ini kayaknya. Yang tinggal longornya aja. Kayak ini longor ini. Bang, jangan keluar, jangan. Kamu sudah sunat? Abang nggak udah disunat? Kalau Yata sudah? Di sini udah siap, cuma abang nggak utanya sama orang abang ini udah disunat. Kalau saya sudah, kalau kamu? Wah, ya udahlah. Apanya? Bijinya dipotong? Memang ngeri kau ini. Di mana kamu memang? Pantek anjing. Tidak perlu kau ketawa-ketawa itu Bang. Memang kami ketawa di sini memang babi aji babi. Ya, kamu di Pekanbaru ya? Kamu di Pekanbaru di Sulim ya? Waalaikumsalam. Mana itu? Izin naik ya Bang Juma ya. Apa ya ta? Iya Bang. Kamu sudah jadi buruan orang Pekanbaru itu ya ta? Apa kabar Bang Juma? Baik. Memang kau di situ Bang. Memang tanya. Sehat, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Izin bertanya Bang, itu yang di atas Yata itu bagaimana itu orang? Gangguan jiwa, suka makan tikus katanya. Mohon izin itu diturunkan saja Bang Juma, nggak jelas. Oke. Terus ada lagi? Oke, terima kasih Bang Juma. Oke. Sama-sama Bang. Otennya sudah langka teman-teman. Giliran yang datang itu longor, modal longor. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Muslim aku Bang. Iya. Terus? Nggak nyimak aja tadi. Oh iya, makasih. Makasih Bang. Halo. Halo. Raja Langit. Iya, dari tadi kok susah amat lo turun-turun sendiri ya Bang ya? Iya, ada yang ingin disampaikan? Iya, itu aja Bang tadi. Saya ini dari Muslim Bang. Itu cuma mau itu aja, itu suruh orang itu turun aja, nggak penting Bang. Yata itu loh. Oke. Gak masalah Bang. Muncul lagi. Kok gitu? Begini Bang. Nah, apa lagi? Kok naik lagi?
Kok bisa? Kenapa naik lagi bang? Ya halo saudara Yopi. Iya bang, semangat malam. Malam. Iya Katolik. bang. Oke bang. Katolik ya? Iya bang. Buka kameranya silakan. Bentar bang. Kamera, bentar ya bang. Siap. Ini aku mau tanya nih bang. Silakan buka kamera dulu bang. Mau tanya ini bang. Iya, buka kamera dulu. Sama seperti saudara Yata yang jelek ini. Udah bang? Ya, oke. Silakan. Ini aku heran juga ya bang, bukan aku berlawanan dengan agama Kristen gitu bang. Iya. Kenapa Tuhan itu kok bisa menebus dosa bang? Itu pertanyaannya bang. Sebenarnya kalau Tuhan nebus dosa berarti sapi, kambing, lembu yang nebus dosa-dosa orang Yahudi itu Tuhan juga harusnya. Karena gitu Tuhan ya, Tuhan itu tidak nebus dosa, Tuhan itu mengampuni dosa. Nah itulah bang salah pemahaman itu bang. Jadi yang Iya, salah. Ya saya banyak bingung juga mana yang benar gitu ya bang ya. Iya mana yang benar kan itu. Yang satu mengampuni dosa, yang satu menebus dosa gitu. Nah, jadi bingung juga. Nah, gitu bang maksudnya bang. Iya. Abang masih rajin ke gereja? Kalau ke gereja aku nggak pernah bang. Baca Bible? Nggak pernah juga bang. Cuman kan aku itu bingung aja gitu bang. Ya bingung aja dengan agama itu. Kok Tuhan bisa menebus dosa kan gitu bang. Matinya Agamanya di tiang lagi bang. Abang ini agamanya apa? Iya agamanya Katolik bang. Kok Katolik tidak pernah baca Bible? Iya enggak pernah bang. Istilahnya gini, karena orang tua itu Nasrani, ikutan Nasrani aja gitu bang. KTP-nya abang ini apa? Itu Katolik bang. Jadi aku itu banyak bingung dengan agama Kristen ini bang gitu sebenarnya. Banyak tanya ini di mana Kristen mana khususnya. Banyak bingung gitu. Banyak yang apa gitu bang, yang menyalahkan akal gitu agama Kristen itu bang. Nah itu makanya saya bertanya sama host gitu. Ya tapi saya jadi rada aneh kalau abang nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Bible. Mana ada Katolik nggak pernah baca Bible? Ya itu bang. Iya karena saya kan agamanya keturunan gitu bang, bukan kemauan saya sendiri gitu. Nah jadi saya mencari yang benar, mana yang benarnya gitu bang. Nah jadi saya banyak bingung juga gitu. Banyak bingungnya sama kok Tuhan kok bisa mati tergantung gitu, digantung gitu kan, sebelum mati disiksa pula kan gitu. Nah gitu bang, di situ bingung saya bang gitu. Nah jadi gimana kebenarannya yang sebenarnya gitu bang? Kebenaran itu ya menurut Yesus hidup kekal, mengenal Bapa yang mengutusnya ketemu Yesus bang. Sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan. Nah itu marah itu penyembahnya dia tuh. Ya. Jangan sesebut Yesus bang. Jadi Yesus ini posisi biasa. apa tuh bang? Utusan Tuhan Hamba kan dia. atau Tuhan kah itu bang? Yesus itu sebenarnya bang? Hamba. Oh berarti hamba bukan Tuhan ya bang, kayak persis kayak kita gini bang? Iya kita hamba, Yesus juga hamba. Oh iya. Oh berarti itu kebenaran yang sebenarnya itu bang?
Iya. Betul. Ya kan itu bang. Tidak perlu kita pertanyakan. Masalahnya di agama, namanya Yesus bang, jangan sebut nama masalahnya di agama Kristen ini gini bang, saya bingung. Tanya ke pendeta yang satu ini lain jawabnya, yang satu ini lain pula jawabnya gitu bang. Nggak pernah sinkron gitu. Iya. Mungkin Halo, mereka Bang Hos. baca Bible yang berbeda kali ya. Iya serius bang Hos. Ditanya yang nah itu ditanya yang satu lain jawabnya, ditanya yang satu lagi lain jawabnya. Gitu bang Hos. Itu makanya aku Kita bilang. bingung gitu. Mungkin dia baca Bible yang berbeda. Oh gitu ya bang ya. Emangnya Bible itu berapa macam bang? Banyak, tergantung versi terjemahannya. Banyak. Oh. Berarti Bible itu nggak ori kitabnya bang? Kalau orinya itu kan pakai bahasa Yunani. Oh gitu ya bang. Berarti yang bahasa Indonesia kita ini gimana itu bang? Itu terjemahan kan. Terjemahan dan juga merupakan salinan dari terjemahan yang lebih tua. Gitu. Oh iya bang. Berarti itu salah atau benar itu bang yang terjemahan ini bang? Ya kita tidak bisa mengatakan benar karena tidak sesuai dengan, tidak ada kemudian original teksnya, dan kalaupun ada original teksnya kita tidak bisa tahu ini dari Yesus atau gimana. Gitu. Nggak ada legitimasinya gitu ya bang ya? Nggak ada. Iya bang. Nanti ya saya banyak belajar lah dari abang gitu. Oke. Itu bang. Masalahnya emang saya awam benar ini bang. Oke, thank you. Oke bang, makasih banyak bang. Makasih. Mudah-mudahan saya dapat. Oke bang. Izin turun ya bang. Siap. Ya, Makasih saudara Yopi. Ya, bang. Halo saudara Amar. Ya, halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Katolik Protestan, Mbak? Ya. Saya mualaf Bang, tapi saya ingin bertanya. Mualaf? Boleh. Gimana? Iya, selamat malam ya Bang ya. Malam. Begini, saya mualaf baru 1 bulan. Ya. Nah, suara saya doubling nggak ini Bang? Enggak sih, enggak. Aman kok, aman. Aman ya. Nah, saya 1 bulan mualaf. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang pernikahan. Ya Bang ya. Iya. Nah, sebelumnya saya pernah menikah dengan agama yang sama dengan saya, Kristen Protestan. Iya. Dan di Kristen kita kalau bercerai itu tidak boleh. Karena kalau kita berpisah atau lagi bercerai hidup itu disebut kalau kita nikah lagi itu kita dianggap berzina. Nah, pertanyaan saya, sekarang saya menikah dengan beragama Muslim dan saya sekarang juga mualaf. Nah, apakah saya dianggap masih berzina ini? Kalau Enggak, dari kan sisi sudah- akidah dan agama Muslim, Mbak. Enggak, kan sudah sah. Iya. Sudah sah kan? Udah nikah, suami Islam, saudara juga Islam. Ya sah. Selama syarat terpenuhi. Selama syarat terpenuhi ya. Ya. Nanti mungkin saya bisa undang suami saya di sini kalau abang berkenan. Boleh. Sebentar ya bang. Ya soalnya ini yang saya masih tanyakan, tapi nggak tahu ini layak saya tanya ke Bang Juma atau ke pihak agama saya sebelumnya gitu. Iya. Silakan. Oke bang ya, saya baru kali ini naik di room agama ya. Oke. Belum pernah sebelumnya. Ada
Ada nggak di sini? Tuan Putin, naik dong kasih permintaan ke Bang Juma. Atas Suami nama saya orang Banten. Orang Putin Banten. Pura. Iya, suami saya orang Banten, Bang. Bentar ya. Ah, ini dia. Iya. Makasih. Oke. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang, malam. Salam kenal Abang. Salam kenal juga Bang. Iya. Iya. Nah, ini dia, Bang. Saya tadi tanya sama Bang Juma. Kan sebelumnya kan saya agama Nasrani, Kristen, Protestan ya Bang ya. Saya tanya ke Bang Juma, karena kan di Kristen itu kan kalau kita menikah lagi dengan cara hidup itu dianggap berzina kalau kita menikah lagi, seperti itu Bang Juma. Nah, jadi saya menanyakan ke Bang Juma. Saya belum ngomong nih ke suami saya, belum izin gitu loh naik ke roomnya Bang Juma ini, tiba-tiba aja gitu, karena ada bukan keraguan ya, buat saya pribadi pasti ada yang saya ingin tanyakan terkait ini, karena pernikahan tidak ingin bercerai ya Bang, ingin selamanya dan seterusnya lah, seperti itu. Oke. Abang bisa nanyakan langsung nanti ke suami saya Bang Juma, Tuan Putih Ura ini. Kita baru menikah 1 bulan, mau jalan 2 bulan inilah Bang. Iya, alhamdulillah. Ya, saya cuma bisa berharap mudah-mudahan jadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin. Itu sih. Iya Bang ya. Ya. Amin. Bagaimana? Amin. Minta doanya. Siap. Jadikan istri menjadi wanita yang soleha. Insya Allah. Amin. Dari cerita Abang tadi, Bang Juma mengatakan tidak ya, karena sudah sah di hadapan Allah, dan karena saya mualaf itu, jadi tidak ada saya dianggap berzina, seperti itu ya? Iya, kan sudah nikah dalam status muslim, nikah, sah nikahnya. Kalau syarat sah nikah sudah dilalui, habis itu nikah ya sudah aman, berarti nggak ada masalah. Tinggal sekarang bagaimana suami membimbing istri, kan gitu, supaya menjadi istri yang soleha. Iya Bang. Itu yang penting dan itu yang berat Bang. Iya. Gimana? Nah, Bang Putin Ura, coba deh tanya sama Bang Juma. Soalnya saya waktu sebelum menikah juga, Bang, banyak pertanyaan saya, Bang, terkait poligami juga, gitu. Terus terang ketakutan kita itu di sana, gitu, ya. Karena kan kalau di ajaran agama Muslim poligami itu disahkan ya, Bang ya. Nah, iya, jadi betul. ketakutan. Saya rasa juga dengan wanita yang lainnya juga seperti itu, gitu loh, Bang. Nah, coba Bang Putin cerita ke Bang Juma, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Terus terang saya masih butuh bimbingan juga sih sama suami terkait itu. Tapi poin paling penting yang saya ingin tanya Bang Juma yang tadi saja, mengenai pernikahan tadi, apa saya masih dianggap zina gitu loh? Karena saya cerai hidup dan menikah lagi, tapi dengan agama yang berbeda. Ya, sudah kalau sah. Iya, gimana Bang, gimana? Kalau saya nggak ada yang perlu saya tanyakan ke Bang Zuma. Karena saya Islam kan, gitu loh. Kalau masalah menikah lagi itu nggak mudah kan, di situ apabila bisa berbuat adil. Nah, suamimu ini bisa berbuat adil nggak? Jangankan saya, banyak kiai besar yang nggak mau menikah lagi karena berat. Iya. Tenang aja, satu seumur hidup ya Bang Zuma ya. Iya. Sebenarnya satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri itu cuma Islam. Di luar Islam itu nggak ada satu, di agama manapun cukup satu istri itu nggak ada dalilnya. Di Kristen dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya bisa pastikan bahwa tidak ada perintah di Bible untuk orang-orang Kristen kecuali imam ya, kecuali gembala. Itu pun selama dia dinas, selama dia
ditunjuk sebagai imam jemaat, itu tidak boleh nikah lebih dari satu. Tapi setelahnya itu nggak terikat lagi. Nah, di Kristen tidak ada dalil cukup satu istri, itu nggak ada. Cuma di Islam fawahidah, maka cukup satu. Itu cuma di Islam. Kecuali ada hal yang membolehkan itu terjadi. Misalnya istri mengizinkan. Itu. Istri mengizinkan karena faktor satu sakit, uzur dan seterusnya, banyak hal. Apakah dia karena mandul, tidak memperoleh anak dan dia mau anak, maka diizinkan suaminya nikah, itu boleh. Tapi kalau selain daripada itu, susah. Bagaimana mau adil? Sekarang nikah lagi dengan istri kedua. Istri pertama sedang menangis di rumah, dia bahagia dengan istri kedua, nggak bisa. Fawahidah, makanya berat itu. Di Islam itu paling berat hukumnya. Nah, sementara agama lain itu nggak ada satu istri, nggak ada itu. Bahkan di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Malah di Kristen itu banyak istri, boleh. Nah, itu sayang Bang. Bisa jadi Bang, bisa jadi kalau misalnya istri sudah jadi soleha, lebih cinta Allah daripada manusia, termasuk suaminya, bisa jadi. Kalau dia istri itu sudah tak ada dengki, tak ada lagi iri, tidak terlalu cinta dunia, cintanya hanya kepada Allah, maka bisa jadi. Kenapa? Karena dia baca Quran, daripada suamiku berdosa. Istri soleha itu kalau dia sudah melihat ada gejala-gejala dari suaminya untuk berzina atau dekat dengan wanita lain, itu biasanya dipanggil, disuruh jujur. Bapak kenapa? Ada apa kok belakang ini lain gitu. Nah, kalau dia imannya sudah kuat dan lebih cinta kepada Tuhannya daripada suaminya, ya bisa jadi dia mengatakan, aku cinta abang, tapi aku lebih cinta Allah. Bagaimana dengan Nabi Abraham? Sembeli anak malah dia mau, demi Allah, demi Tuhannya, perintah Tuhannya. Jadi kalau misalnya suami mau poligami, boleh, gampang. Caranya gimana? Didik istri menjadi wanita soleha yang cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Itu baru. Nah, itu. Tapi sulit. Apalagi mau adil itu gimana? Makanya Al-Quran mengatakan, dan kamu tidak akan bisa adil, maka cukup satu, fawahidah. Nah, itu di Islam. Betul Bang. Satu. Betul sekali, tepat itu. Gak bisa kita adil sama wanita, gak bisa. Terima kasih loh Bang Juma. Kamu denger itu ya, Abang ya? Iya. Dan satu wanita yang diceritakan Bang Zuma tadi, itu hanya Robiatul Al-Adawiyah. Itu yang bisa. Selain itu nggak ada. Benar-benar. Jadi di Islam itu ketat sekali. Cuman Mbak ini melihat, saya maklum, melihat keadaan di negara kita ini, memang banyak orang yang menggampangkan hukum itu. Karena dia menganggap boleh lebih dari satu istri. Tunggu dulu, jangan ikuti nafsumu, lihat dulu syaratnya. Ayat belakangnya nggak dibaca Bang, dia membaca tuh masna wasulasa warubah aja Bang. Iya betul. Yang belakang nggak dibaca gitu. Benar. Nah, istri saya ini, wah kamu enak dong poligami sana, poligami sini, dikira gampang. Justru di ex kamu itu yang kamu anut sebelumnya malah lebih banyak. Tadi Bang Zuma mengatakan itu. Iya, cuman ya gitu dia. Tapi kalau di Barat berlaku itu. Di Indonesia ini mungkin karena dikelilingi oleh Islam, ya Islam mayoritas, di mana Islam itu sangat menghargai kemudian ikatan suami istri, maka mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen lebih dulu dari mereka di luar sana, di Barat sana. Itu. Jadi kalau di Islam menganggap bahwa ketika laki-laki itu sudah bisa berlaku adil ini kan patokannya istri, bukan dia, patokannya istri. Dia boleh saja merasa adil tapi istrinya nggak merasa, kan gitu.
Kalau dia tidak bisa menciptakan suasana bahagia istri pertama dan istri kedua itu sama, ya saya katakan itu bukan kategori adil. Akan tetapi daripada dia berzina, kan gitu. Kalau di agama sebelumnya, mohon maaf nih, saya juga banyak pengalaman dengan teman-teman yang non muslim, rekan kerja. Dia setia dengan istrinya. Di rumah dia pokoknya cuman ada satu wanita di bumi, cuman istrinya doang. Tapi maaf, di belakangnya karena tidak bisa menikah lagi, ya terpaksa menghalalkan, ya persinahan itu dihalalkan secara mereka individual, bukan agamanya. Karena kita tidak mungkin kawin, karena saya sudah punya istri. Jadi gimana dong? Aku suka kamu, kamu suka aku, ya sudah. Yang penting istriku nggak tahu. Pulang ke rumah, wow setia, nampak kali setianya, sayang sama anaknya. Saya kadang geleng-geleng kepala. Aku bilang, kamu itu pemain catur memang, di rumah sangat luar biasa, tapi di luar, kalau di luar kan kita bujang Bang Suma. Oh iya juga sih. Gitu. Sementara kami yang dituduh menganut poligami ini nggak berani begitu, nggak berani, karena kami merasa Tuhan kami itu menyaksikan segala sesuatunya, melihat, bahkan hati aja Allah tahu, apalagi perbuatan kita. Itu di Islam. Mantap Bang, mantap. Ya, terima kasih banyak Bang Juma. Saya juga kebetulan melihat tadi live sengaja naik. Ya itu yang saya ingin tanyakan sebenarnya. Tadi saya pikir saya akan bertanya di pihak saya sebelumnya, karena pernyataan itu datangnya dari sana kan, bahwasanya pernikahan yang bercerai hidup itu, menikah lagi itu dianggap zina. Seperti itu Bang Juma. Oke? Iya. Baik. Baik. Itu saja Bang Juma, terima kasih ya. Makasih Mbak, makasih Bang. Terima kasih Bang Zuma. Tenang aja sayangku, aku tidak akan menggunakan dalil lebih baik poligami daripada berzina. Aku ketangan menggunakan dalil itu karena itu bukan dalil aku gitu. Tenang aja ya. Pokoknya nggak boleh poligami aku nggak mau. Oh iya setuju. tidak. Nanti aku masuk ke Tadi room Bang ini Zuma lagi. udah jelas menerangkan. Bang Zuma udah menerangkan dengan sangat jelas. Adil itu susah. Hanya Tuhan yang bisa berlaku adil. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Makasih. Makasih Bang Zuma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yata masih hidup. Jangan-jangan Yata ini poliandri. Diam-diam dia. Yata, kamu poliandri Yata? Enggak kan? Yata? Halo? Anaknya orang kok nggak ada suaranya lagi ya? Halo? Yata tidur dia, udah tidur. Halo, semangat malam. Selamat malam bos. Katolik Protestan. Halo. Ya, oke. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang ini. Itu Protestan. Abang Protestan. Boleh buka kamera bang, silakan. Oke, tunggu. Oke. Iya. Gimana bang? Ini ada tema terkait Yesus Hakim Adil. Sebelum ke situ aku mau bertanya dulu. Iya. Pernah kau bertanya gak? Apa yang kau perbuat dalam hidupmu itu? Pernah kau bertanya gak? Bertanya maksudnya gimana bang? Apa yang kau perbuat dalam hidupmu gitu loh? Apa yang kuperbuat dalam hidupku ini? Hal-hal apa yang positif yang kau perbuat dalam hidupmu itu pernah kau pertanyakan? Ya termasuk seperti ini, menyadarkan orang supaya tidak ke neraka,
hal positif. Nah, Mengajak saudara kalau Kristen. sama kami itu, kalau sama kami jarang kami mempertanyakan itu hal positif yang diperbuat orang itu, berarti kau itu udah jalurnya beda. Kenapa bisa gitu, Bang? Kristen itu Kutanya dirimu, pernah kau berbuat kebaikan sama orang itu kau balas apa atau untuk ikhlas gitu? ya ikhlas dong. Seperti sekarang ini saya menyadarkan Kalau saudara ikhlas kami berarti Kristen. jangan kau bawa Islam, jangan kau bawa Kristen gitu loh. Lah, maksudnya gimana? Kan ku tanya, kalau dalam kami Kristen, tidak kami pertanyakan itu, aku berbuat baik sama orang, nggak pernah kau berani berucap, berani kau bertanggung jawab, pernah melakukan kebaikan, berarti kau melakukan kebaikan itu berharap gitu loh. Kalau kami nggak pernah. Ya, memang apa yang bisa diharap dari Kristen? Kristen bukan ajaran Tuhan. Di Kristen kenapa? Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Apa yang bisa diharap di sono? Ya kan itu kan menurut pandanganmu. Ya enggak, menurut Bible. Menurut Bible dia tertulis di mana? Semua. Tidak ada nabi yang diutus untuk Kristen, itu enggak ada. Nabi siapa yang diutus untuk jadi Kristen? Kami nggak perlu nabi, kami nggak perlu nabi. Itulah buktinya. Itu makanya gue bilang tidak ada kebenaran. Kebenaran apa di Kristen itu nggak ada. Dengar lu bang, kami nggak perlu nabi, kami ada utusan Tuhan. Ya utusan Tuhan itulah nabi. Salah bang ini. Kau sekolah atau apa nih? Tahu mengacak-acak? Utusan Tuhan itu nabi. Utusan Tuhan itu belum tentu nabi. Dia langsung ya. ke hati. Nah sekarang siapa utusan Tuhan ke Anda? Siapa? Itulah yang melalui Bunda Maria. Alamak. Yang melalui Bunda Maria itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Sekarang aku bilang gini, jadi kalau untuk orang Arab Saudi itu sama dengan Anda. Oh iya, karena Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh manusia. Jadi ini yang kau pakai ini dari mana nih? Apa itu? Ini yang kau pakai sekarang ini dari mana? Apa yang ku pakai? Saya beli. Kau beli ini dari mana? Dari toko. Toko-toko yang penciptanya siapa? Penciptanya hamba Tuhanku, ciptaan Tuhanku yang menciptakannya. Ya Tuhan itu siapa? Tuhanmu itu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang membuat HP. Iya, maksudnya tunjukkan dulu orang yang menciptakan handphone yang kau pakai itu, tunjukkan namanya siapa? Handis Lebes. Handis Lebes. Iya. Aduh. Kok mengarah cerita, banyak kan ceritamu. Ya banyak kali pertanyaanmu. Ini tema sudah ada, malah bertanya aneh-aneh. Loh, dari contoh kecil dulu. Kau bilang Yesus itu keturunannya orang Israel. Ya, memang lu pikir orang Bugis? Jadi kalau kami percaya sama orang Israel, kenapa? Percaya sebagai apa? Percaya bahwasanya Yesus itu ada. Ya memang ada. Jadi kenapa dirimu menyangkal? Kapan saya menyangkal? Saya cuma mengatakan Kristen tak ada keselamatan. Keselamatan dari mana? Enggak ada dari mana-mana. Itulah bahasanya. Enggak ada keselamatan dalam Kristen. Itu fakta. Mana jaminan keselamatan? Mana jaminan keselamatan dari Elohim kepada Kristen? Ada?
Di Kristen itulah keselamatan paling berharga, bro. Ini mah ngarang sendiri tapinya. Ngarang sendiri. Iya. Kalau tidak ngarang sendiri, lalu dari mana keselamatan Kristen ini dari mana? Kan jelas-jelas kau bilang kau paham Alkitab. Pastilah. Nah, kan dibilang di situ tertulis di Lukas berapa itu? Lukas apa lagi? Apalagi? Lukas. Keselamatan dunia. Lukas. Inilah kalau orang cuma percaya modal percaya doang karena keturunan, tidak pernah belajar. Maksudnya gini loh, yang kau pelajari itu apa rupanya? Udah kalau tak sanggup, itu aja yang kusampaikan semamu. Yang kau pelajari di bagian apamu, apa yang kau pelajari? Bilang dulu. Yang penting saya sudah sampaikan, tidak ada jaminan Tuhan kepada Kristen. Udah selesai. Bahkan sekedar jaminan dari Yesus aja nggak ada, apalagi dari Tuhan. Paham sampai situ? Biar ku bilang samamu ya. Biar ku bilang samamu ya. Ya. Tuhan itu tak akan pernah kasih jaminan. Kenapa? Kalau ada dikasih jaminan, berarti udah berangkat ke Kristen dong semua orang dunia ini. Ngapain ke Kristen? Apa dibikin di Kristen? Ke neraka. Ke neraka. Dengar dulu. Tuhan itu berkata, gak usah kamu cari aku. Apalah ini? Baru minum tua dia itu. Bukan. Mabuk dia. Siap baru minum tua dia itu. Iya, kelihatan sih. Aromanya juga sampai sini. Gak usah kamu cari Tuhan itu. Tuhan itu ada dalam diriku. Berarti Yesus bukan Tuhanmu karena Yesus ada di langit. Iya. Ini tadi ya anjingnya itu udah mati tuh, dipotong di belakangmu jadikan tambul itu. Pernah nggak kau pernah Tuhan mau berkata? Apa tuh? Di lomok-lomok anjingnya tadi itu, bro. Gak usah kau berdoa di depan orang, tutup pintu mau rapat-rapat. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Ada-ada aja kau merasa terus. Yesus mengajar Yahudi, kalian yang merasa. Itulah dibilang serigala. Serigala menyamar domba, itulah namanya. Dengar dulu bro ya, Udah habis tuanya tua. Dengar dulu, enggak masalah tua ini. Ada itu pernah dengar video, kuliah videonya ya. Orang Arab Saudi bangun masjid di Indonesia, ngomong dikira berdoa, rupanya ngomong aja dikira. Ya sama juga, sama. Kalau Yesus menggunakan bahasa aslinya, bahasa Aramaik, kau ngerti? Buktinya gini loh. Parah kali kau bah. Buktikan dulu omonganmu. Di mana Islam itu? Yesus juru selamat. Maksudku keilmuan Islam itu di dalam dunia ini apa? Di mana? Buktikan dulu. Yesus juru selamat. Selamat itu Shalom. Shalom itu Islam. Yesus juru Islam. Buktikan dulu kalau Islam itu memang, aku bukan benci sama Islam. Aku bukan benci. Tapi kalau kau ngomong selalu menjelekkan Kristen, kau kutantang. Tidak perlu dijelekkan sesuatu yang sudah jelek dari sananya, untuk apa? Sesuatu yang jelek yang udah jelek, masa mau dijelekkan lagi? Hancur sudah. Dengar dulu ya, kalau kami nggak pernah menjelekkan, kami diajarkan kasih. Apa itu? Apa itu kasih? Apa itu kasih?
Kasih apa? Kasih apa dari Kristen yang bisa kami contoh itu? Kasih yang mana? Apa dari Kristen yang bisa dicontoh? Apa-apa? Kau hidup di mana? Kau hidup di mana nih? Saya di Indonesia. Indonesia bagian mana nih? Bagian tengah. Bagian tengah. Kok nggak merasa kau kasih itu dalam jiwa Kristen itu? Nggak ada. Mendengarkan nama Kristen aja kami takut. Kasih pula kau bilang. Kami mendengarkan nama Kristen aja takut, kami ngeri. Ingat masa-masa penjajahan. Penjajahannya di mana? Penjajahannya di mana? Masih tanya pula penjajahannya di mana? Ya bukti penjajahannya. Bukti. Nih, dengarkan. Kalau kamu bukti, dengarkan saya. Iya. Kan aku bukti. Bluetooth connected. Kita butuh bukti kan? Benar nggak? Kamu ngomong, kamu bilang Kristen itu, tuh ya, nggak ada kasih, buktikan nggak ada. Di mana kasih sama kami nggak ada kasih. Kasih apa di Kristen? Diam dulu, dengar ini. Fakta lengkap, berurutan dan jelas tentang pembantaian, paksaan dibaptis, dan pembunuhan bagi yang menolak yang dilakukan oleh pihak berlatar belakang Kristen di seantero Nusantara sejak awal kedatangan mereka. Pertama, Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak dikepung, dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup harus bersumpah setia dan dibaptis menurut agama Belanda. Ribuan orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya. Ada catatan resmi, siapa kedapatan beribadah Islam, rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan punya tanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid, dilarang mengaji secara terbuka. Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang di Ponegoro. Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara, Portugis lalu Belanda membagi wilayah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan, desanya di bumi hanguskan. Sulawesi Selatan, VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling, pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh, Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan, bekerja sama, tinggalkan perlawanan, dan menerima bimbingan pendeta, atau ditembak di tempat. Masjid dijadikan benteng musuh, dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah pantai timur Sumatera, penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas tanah, dipersulit hidupnya, hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan timur. Bali, saat penaklukan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, di sana modusnya bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras, dibaptis dan masuk Kristen atau mati atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka, penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas, larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci.
4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban. Jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Bluetooth disconnected. Tuh sejarah agamamu masuk ke Nusantara itu. Nah, sekarang gini loh. Itu yang ngomong siapa? Dola. Dola itu siapa? Dola itu mesin. Mesin itu siapa yang buat? Mesin yang otomatis menjawab pertanyaan berdasarkan fakta di lapangan. Itu nggak bisa. Dari mana dia tahu fakta? Oh, ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang melahirkan Tuhannya, itu kibulan. Tapi kalau yang namanya ilmu pengetahuan tidak bisa disembunyikan, begitu bosku. Paham sampai situ ya? Gini loh. Apa? Jadi setelah Indonesia merdeka baru kalian sosokan Kristen kasih lo matamu. Kasih apa? Ya, kalau kamu ngomong gitu, tidak masalah. Yang jelas buktikan dulu kamu itu memang saya dengar dari Kristen dulu ya. Ke Muslim ya. Dari mana informasinya? Pernah aku dengar katanya. Kayak saya itulah. Dipitnah lagi tuh. Berarti ibaratnya gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Suma? Iya. Oh, saya belum bertanya. Dari agama mana, Bang? Saya Islam kasihan, tapi saya di Manokwari. Terus? Saya sini tidak tahu mau kemana. Kita numpang hidup di orang Kristen begitu ya. Terus. Kenapa enggak pulang kampung? Ongkos hilang. Tidak ada ongkos. Di mana kampungnya? Makassar, Bang. Semua. Kenapa bisa tidak ada ongkos yang pulang? Tak lewat nanti. Nah, di Indonesia jadi ini. Disekap kah? Nah, ada panggil aku temanku tapi tidak jelas kan kerja apa di sana? Kalau pasawi. Bagus gitu penghasilannya. Iya, tapi tidak ada nih. Nih bermasalah lagi, Basuma. Kenapa bermasalah? Di mana kita tinggal di sana? Di mana kita tinggal di Makassar? Di Urip, Tamajene. Keluarga besar di mana? Tamajene. Tidak mau buka kamera biar keluarganya lihat. Siapa tahu mereka mau bisa bantu. Coba buka kameranya, Bang. Gelap juga, percuma, Bang Suma. Karena kita di hutang-hutang. Walah. Supaya keluarga tahu, supaya disuruh pulang, atau dijemput sama keluarga. Sebentar kau jadikan sasaran KKB. Apa? Sekarang kan kacau. Sekarang kacau, OPM, KKB, begitu. Nanti jadi sasaran di sana. Puas kinto, katanya anak-anak Tuhan bahaya, dia bebas bunuh orang. Kau waris surga mereka nih katanya. Banyak OPM, KKB. Itu nih. Iya. Pulang ke Makassar. Tidak ada pangkuk dong. Makanya buka kamera gitu, biar dipermudah. Iya Bang ya, keluar surga orang ini ya. Apa? Keluar surga. Naruto.
Halo Bang Zuma. Katolik Protestan. Ya. Katolik Bang. Boleh buka kamera silakan. Mohon maaf Bang, saya lagi sambil ngerokok. Ini juga Martinus di atas merokok juga. Ya Bang, nanti takut akunnya ke Bennett Bang. Semua saya bisa minta modal kah anu perkosan ke siang. Keluar surga ya? Minta uang perkosa untuk pulang kampung. DM mana itu Bang? DM saya, chat saya di akun saya ini. Kenapa kau nangis? Iya Bang semua. DM ya. Iya. Oke. Kenapa kau ketawa? Kenapa? Mau saya jambak mulutmu nanti. Banyak cerita. Orang lagi ngomong ketawa. Kau pewaris Naruto. Halo Bang Zuma, pagi. Iya pagi, buka kameranya dong. Buka kameramu, bro. Aduh Bang, gini aja lah Bang ya. Ya nggak bisa diskusi kok. Gimana sih? Buka kamera biar kan diskusi. Komunikasi aja lah. Kita kan diskusi. Apa kita enggak ada apa-apanya ini? Karena kau nggak nyambung. Halo, semangat. Cuma kau juga tanya tadi, saya orang Manokwari juga. Sakunya dia tipu saja itu di sini sama kok. Dia tadi tipu itu, saya juga orang Manokwari ini. Masa gak ada masyarakatnya orang Makassar? Itu juga. Iya, tahu saya orang Manokwari juga ini. Saya juga orang Makassar. Tidak mungkin dia tersesat. Aman di sana, aman kok aman. Aman kok, saya 40 tahun di Manokwari ini aman kok. Balik. Balik itu betul itu. Ya sudah Bang semua. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kau ngomong? Apa? Kau bisa apa? Masalahnya ilmumu nggak ada. Ilmumu nggak ada? Iya, kau nggak ada ilmumu. Nggak ada apa-apanya sama kau itu, nggak ada apa-apanya sama aku. Itu tema bahas. Udah sekarang gini, aku pertanyakan dulu samamu. Di kitabmu ada nggak tertulis hukum Taurat yang ke-10? Kenapa ada Taurat di kitabku? Memang kitabku kitab maling kayak kitabmu. Kitabnya Yahudi itu miliknya Yahudi. Kenapa kau cari di kitabku? Agamamu yang ngambil kitabnya Yahudi. Ayo, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi sama agamamu? Kenapa bisa? Karena orang itu. Apa? Kenapa bisa ada di kitabmu? Itu kitabnya Yahudi. Kenapa bisa ada di agamamu? Kenapa bisa? Ayo. Kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Coba. Itu kan cuman itu kan kitabnya Yahudi. Kenapa bisa ada di agamamu? Dulu ngerti nggak kau sejarah? Alah, sejarah. Saya tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Rampok? Ya terus apa? Coba kenapa bisa ada kitabnya orang ada di agamamu? Karena itu utusan. Apa? Utusan apa? Utusan Pak Lurah. Belum lagi siap aku ngomong, kau udah menggas. Utusan siapa? Yang saya tanya kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Makanya Yesus ketika datang menjadi hakim, kau itu di mulutmu ditarik ke depan, baru ditampar. Wah, kau penipu. Bilang Yesus, penyesat kau. Bawa namaku, padahal saya tidak pernah mengatakan pergilah kepada orang di luar Yahudi sebagai murid. Itu nggak ada. Jadi ku tanya balik sama kamu, kau keturunan siapa kau? Tanya lagi. Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu?
Sekarang kau keturunan siapa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Lo kali kau boleh kau. Kau kutanya, kau keturunan siapa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Kau di Islam, kau keturunan siapa? Kenapa di agamamu ada kitabnya Yahudi? Oke, nanti ku jawab itu. Sekarang ku jawab dulu, ku tanya dulu dirimu. Kau Muslim keturunan siapa? Nanti ku jawab itu. Jawab dulu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaan kecil itu sama aku itu. Jawabannya apa? Jawab dulu. Sekarang kau Muslim keturunan siapa? Nanti ku jawab itu. Jawab dulu, kenapa ada kitabnya agama lain di agamamu? Mulutmu ngomong, ku tarik gini. Sekarang ku tanya balik dulu kau. Nanti Yesus tarik mulutmu. Ditarik mulutmu sama Yesus. Terlalu banyak bohongmu. Mulutmu, kau keturunan siapa? Yesus nanti datang tarik mulutmu sampai 1 meter. Oh, baru dilepas. Kayak gitunya. Karena kau itu mengambil kitabnya agama lain tanpa hak. Sekarang ku tarik dulu, kau cuma keturunan siapa? Nanti ku jawab dulu. Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Tidak segitu. Apa? Kenapa ada kitabnya agama Yahudi di agamamu? Ku tanya samamu, kau tahu nggak sejarah? Aku tidak jawab. Sekarang kau jawab. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Kau tidak malu itu, agama orang punya kitab kau ambil, nggak malu? PL itu kitabnya Yahudi, gak malu kau? Yahudi dan Kristen itu 2 agama berbeda. Kenapa kau ikut ngambil kitabnya agama orang? Itu kitabnya Yahudi, PL. Itu kitabnya Yahudi itu. Kenapa di agamamu? Karena orang itu berpetualang. Oh, peluka. Berpetualang. Jawaban apa itu? Pantas Yesus datang tarik mulutmu itu sampai 1 meter. Dilepas sama Yesus, ngeper kembali hantam bibirmu. Kitab agama orang ku simpan di kitabmu, gak malu? Bukan kitab orang ku simpan. Kitabnya Yahudi kok bisa ada di agamamu? Bukan kitabnya orang lah, itu kitabnya Yahudi terbukti di agamamu. Kenapa bisa? Coba. Bukan kitab orang, memang itu terbukti yang kami sadari Kristen. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya agama Yahudi di agama Kristen padahal beda agama? Siapa bilang beda agama? Yahudi dan Kristen beda lah, tuyul. Kau keturunan siapa? Tak akan ku jawab. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Boletnya kabolet. Peluka. Jawabanmu itu simpelnya itu. Begini Eda, begini. Kan kau bilang sama ku tanya kau Eda, dengarkan dulu Eda, baik-baik. Eda, ku dengar dulu. Dengar dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Jawab dulu Edaku. Aku jawab. Apa jawabannya? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Orang dulu berpetualang itu melalui jalur laut. Itu beragama. Aduh, ngantuk-ngantuk begini ada yang lucu. Ada parah.
Jadi maksudmu si Luther Martin nyampe ke Indonesia ini melalui pesawat gitu? Enggak nyambung golok. Jaka sembung bawa goblok, enggak nyambung golok. Asik-asik pula dia merokok tuh. Udah aku bilang samamu, kau keturunan siapa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Yang udah aku bilang, orang timur, orang barat menjelajahi dunia. Untuk mengambil kitabnya agama lain. Gitu. Sekalian di situ perdagangan, sekalian untuk meyakinkan orang. Untuk melukat. Alah, itulah kau. Ku bilang samamu, kau lahir dari mana kau? Itu kau keturunan siapa? Jawab dulu. Kan aku jawab. Dari mana? Kenapa bisa? Mana validasinya, pengesahannya? Kok tiba-tiba aja kitabnya Yahudi ada di agamamu, sementara agamamu dan agama Yahudi beda? Kau memang, kau kurasa makan telur itu kuningnya kau buang tuh, kurasa itu ya? Daripada kau kulitnya kau makan, isinya kau buang. Mendingan kulitnya kau makan. Udah makan lah kentang. Kuningnya tapi otakmu nggak ada. Masalah generasi. Halo saudara sesuai pising. Halo, assalamualaikum Abang Zuma. Waalaikumsalam. Saya Muslim, saya mendoakan semoga Abang Zuma mendapat hidayah dan lebih sehat lagi. Dan Amin. saya sangat ketawa-ketawa melihat Abang prediksi hombing ini. Karena dibilang nggak nyambung, dibilang lucu juga Bang Zuma. Iya, kan? Makanya kalau ada karungin aja pulang. Iya. Jadi saya sangat senang sekali bisa berkomunikasi langsung dengan Bang Zuma. Saya bisa mendoakan semoga banyak yang dapat hidayah dan semoga sukses selalu. Amin ya Allah, amin. Gas terus Bang Zuma. Prediksi sesuai itu. Saya dari Sumatera Barat Bang Zuma. Makasih, makasih. Malu. Ya. Ini kembarannya datang. Iya. Gimana nih? Gas terus Bang Zuma. Gas terus Bang Zuma. Saya izin turun Bang Zuma. Mungkin lebih banyak lagi saudara kita yang mau naik Bang Zuma. Oke Bang, oke. Kasih ya. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Halo Dinda, semangat malam Dindaku yang ganteng. Ya, ini ada kembaranmu datang. Sabar dulu. Kembar kau ini. Kok kembar? Tengok aja. Pertanyaanmu udah ku jawab. Pertanyaanku, kau keturunan siapa? Enggak ada pertanyaanku ku jawab. Kau cuma bilang berpetualang. Jawaban apa itu? Berarti kau nggak sekolah dulu ya? Agama di Indonesia itu karena masuk orang timur. Menjajah. Menjajah? Mau menjajah mau? Halo. Kau buka dulu mulutmu itu. Kau kayak rasa kayak boraknya mulutmu itu. Bentar ya. Kembaranmu menunggu cepat. Kau ini Dek. Males sekali. Iya Dek. Parah. Memang kalau nggak mengerti si Sarah itu memang parah. Parah memang parah. Iya. Sedangkan presiden Indonesia aja disebut itu 5 agama. Kok kiri kau sama agama gitu? Bulat kan? Di Indonesia ini bukan apa-apa kau, bulat. Dari mana itu? Tuh kembaranmu sudah hadir tuh. Presiden Indonesia aja mengakui agama 5. Sementara kau itu menghasut agama kami. Dima. Apa? Memang kau udah hebat kali di Indonesia ini.
Ya itu. Kau tindas-tindas. Itu kembaranmu sudah datang. Diam dulu. Dengar dulu aku ngomong. Ya nanti dia ngomong. Kembaranmu siapa dulu dia? Dengar dulu. Presiden aja. Ya. Ngomong salam sejahtera, damai sejahtera. Kau manusia biasanya, kau babi. Kembaranmu sampai itu sudah datang tuh. Masalah kembaran. Udah aku bilang presiden aja ngomong salam sejahtera, damai sejahtera, Om Swastiastu, dhamma budaya. Tapi kau itulah kau nggak manusia kau. Kenapa kau ini? Kemana-mana kau menghargai pergi. yang lima. Kau kemana-mana. Kenapa nih kau ini? Seandainya pemakamanmu yang paling benar. Kau kenapa? Kau nggak boleh gitu ngotot. Harusnya kau menghargai. Jangan menghasut. Kau kenapa? Kau kenapa? Kau kayak orang stres. Ale, udah aku bilang. Selu apa? Apa? Kenapa kayak orang stres kau? Ada apa? Itu kau sapa kembaranmu dulu. Sapa kembaranmu? Kau pancing aku berdebat, tapi kau nggak mampu. Kau paham Alkitab, kau bilang. Terus? Kau bisa pula kau untuk menjelekkan Kristen, sedangkan Presiden Indonesia aja mengakui Kristen. Apa yang aku jelekkan di Kristen? Memang sudah begitu. Kau pula bisa menjelekkan Kristen. Saya tidak menjelekkan, memang sudah begitu modelnya dari dulu. Ya udah hebat. Kristen udah begitu emang dari dulu. Begitu memang Eda. Nanti aku ngomong kayak gini kalian nanti kau ngomong kayak gini digeruduk aku gitu loh. Loh, memang kau kenapa rupanya kau bicara sendiri dari tadi? Kenapa? Bicara sendiri kau itu, gangguan kau ini. Lu gangguan lu kemana? Gangguan apa? Jiwamu lagi nggak stabil. Bukan jiwaku, kau bilang tadi. Kau halo saudara Gujali. Kedudukannya di mana? Halo. Kau bilang. Sedangkan Presiden Indonesia aja diakui loh orang Kristen. Masa kalian mengakui orang Kristen akan nggak mau kau diam. Kok nggak mau kediam kau mulut kau itu? Oke, aku diam. Udah kau diam. Terus apa adikmu dulu? Bikin. Halo Dinda. Halo Juma. Halo. Udah sikat gigi? Sehat Juma. Sehat Dinda. Ya puji Tuhan. Tuhan mana yang kau puji? Tuhan Yesus lah. Bapak tidak? Ya Tuhan Yesus Bapak semuanya aku puji lah. Semuanya berarti lebih dari satu. Ya puji Tuhan. Tuhan yang mana yang kau puji? Juma, mau tanya Juma. Boleh tanya nggak Juma? Boleh tanya nggak? Yesus Hakim Adil. Bukan boleh tanya nggak nih? Itu temanya itu, Dek. Masuk ke tema Dinda. Iya, ya aku tahu, tapi aku mau tanya kau dulu. Itu tema Dinda, masuk aja ke tema, adekku yang ganteng. Aduh. Apa temanya? Halo Yesus. saudara. Yesus Kansa. apa? Hukum. Hakim. Kau ini makanya kau masih anak-anak jangan
Jangan ekol begini kalau masih anak-anak. Kalau Yesus hakim adil. Ya memang adil lah dia. Apa penghakiman bagi orang yang menyembah dia? Bukan enggak. Bagi yang menyembah dia tidak hakimnya masuk surga. Bagaimana ceritanya itu? Dihakimi masuk surga. Bagaimana ceritanya dia bisa masuk surga orang yang menyembahnya? Gimana sisi adilnya? Begini Pak. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak percaya. Yang saya tanya menyembah beda percaya. Hidupnya kekal. Percaya yang saya maksud. Kalau percaya kita percaya beda. pasti. Kalau kita percaya pasti kita sembah dia, Pak. Masalahnya, Pak. Percaya. Tidak percaya. Kalau tidak percaya ngapain sembah? Nah contohnya aku tidak percaya Allah dari Mekah, aku tidak sembah dia, gitu loh. Kamu percaya Prabowo sebagai presiden? Aku percaya presiden, tapi tidak sembah dia, karena dia bukan Tuhan. Saya mimpi saya ketemu Yesus, katanya kamu harus tobat. Surga itu nyata. Tuhan karena aku tanya Cuma aku tanya kumpulan musuh masuk surga enggak? Musuh ada pasti masuk surga enggak? Bertobatlah kau semua, anak lonceng. Cuma apa? Musuh masuk surga enggak? Ada kepastiannya enggak? Pasti di mana pasti? Fusilat ayat 30. Aduh, Juma. Bohong lu, Juma. Minta dalil. Iya, Muhammad masuk surga ada enggak? Bukan, Muhammad aja enggak berani ngatakan lo. Dilarang sama Allahnya lo. Dilarang sama Allahnya. Ini surah. Ini anak kecil kencang kali mulutnya udah idiot. Cuma saya sudah ke surga, kata Tuhan Yesus, kamu kena kutuk. Malah petaka. Udah ke surga lagi. Makanya jangan kamu suka menista agama, kata Tuhan Yesus, kamu kena kutuk 7 keturunan. Yang menista agamamu siapa? Saya dia sudah ke surga. Nih lihat muka saya. Mama dari ke surga. Dari surga dia. Saya dari surga, kata Tuhan Yesus. Waktuku tidak akan lama lagi. Saya akan binasakan kalian. Kau siapa nih? Si Juma ya kau? Saya, puji Tuhan, saya sebagai Kristen percaya Tuhan Yesus itu nyata. Enggak ini ya. Kau si Juma ya kau? Dari surga katanya, dari surga dia. Enggak, kau tak tahu. Pertanyaanmu aku jawab tadi. Sekarang aku tanya, kau siapa? Dan saya diangkat jadi saya diangkat jadi malaikat. Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Kan bodaknya kau kan. Sekarang tadi pertanyaanmu udah aku jawab. Nggak ada. Kau cuma bilang tadi merantau. Memang sejarah itu memang agama Kristen ada di Indonesia karena dari Barat. Kenapa ada kitabnya agama orang lain di kitabmu? Karena orang itu udah menjelajahi Indonesia. Dan kami percaya itu. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Mana coba buktikan. Sudah dinyatakan dari kita. Aku tanya dulu samamu, timbal balik. Iya. Bahasa pada atas. Ceritakan dulu si Freddy nih, kau dari surga, ceritakan Freddy dulu supaya tidak mabuk lagi si Freddy. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang berseru namaku pasti akan diselamatkan. Dan sedangkan semua enggak, nanti aku mendirikan pondok pesantren aku ini lagi nanti. Ini udah aku bangun ini pondok pesantren. Udah mulai gila semua kalian ini ya.
Udah mulai gila. Kalau memang betul omonganmu, aku mau bangun pondok pesantren ini. Jawab dulu pertanyaanku. Jawab dulu pertanyaan. Kau keturunan siapa? Keturunan ibuku. Katanya semua nak masuk surga. Ibuku. Ya. Kata Tuhan Yesus semua nggak masuk surga. Saya sudah ketemu sama Tuhan Allah, sama malaikat. Lihat ada cahaya. Bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Nah, Yesus gimana tuh Freddy? Nih, bagaimana menurut tuh Fred? Ini ya si Juma yang dibangga-banggakan orang itu. Oh Allah, sekitar ini temanmu ini. Ini temanmu ini, kenapa ini dia? Maksudku sekedar ini kau rupanya, bro. Hah? Kau melantang Kristen kau. Ini baru dari surga. Tuh, baru-baru dari surga tuh. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Dalam nama aku ada kuasa dan mujizat. Oh, mama. Coba lihat wajah saya terang bersinar karena saya dari surga. Saya dari surga, lihat wajah saya. Oh, mama. Tapi udah hebat kalau aku dengar ya si Juma katanya udah pernah beradu kuping sama siapa? Edisti katanya sama aku aja udah keok. Gitu. Iya. Kalian ini tersesat. Semua yang beragama Islam ini kalian harus bertobat dan masuk Kristen. Percayalah. Cari akun saya. Saya pernah ketemu Tuhan. Kata Tuhan, sampaikan kepada Islam bahwa bertobat dan masuk Kristen dan dibaptis. Tuhan biar bisa gila. Tuhan Yesus pernah berkata, sampaikan kepada agama Islam bahwa segera masuk Kristen dan dibaptis dan ikuti saya. Karena Tuhan Yesus ketemu sama saya. Itu penyampaiannya. Inilah si Juma yang dibagi-bagikan itu. Bisa pula nggak menjawab. Kata Tuhan Yesus, sampaikan kepada agama Islam bahwa masuk Kristen. Iya, saya nggak bohong-bohong. Tuhan Yesus berkata, wahai umatku agama Islam, segera bertobat dan masuk Kristen dan dibaptis. Dan saya diutus menjadi malaikat. Serius cari saya kalau saya bohong. Kalian panggil wartawan. Saya berani ngomong ini karena ini penyampaian Tuhan Yesus. Diutus jadi malaikat kau? Iya. Malaikat yang Freddy. Saya nggak bohong, cari saya. Ini wajah saya. Coba kau cari dulu Freddy Bloon ini. Kamu panggil wartawan, cari saya. Freddy Bloon dulu kau nasihati bahwa kau itu malaikatnya. Tanya dulu Freddy. Kami itu kasihnya bukan karena kenapa saya mengatakan bahwa akan kiamat. Jadi saya mengatakan kepada Tuhan Yesus, baik Tuhan, saya akan sampaikan kepada mereka melalui Aduh, parah ini oten-oten teman-teman. Lanjut. Karena di dunia ini kita nggak bisa selamat, hanya Tuhan Yesus. Tertulis di Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang bisa ketemu Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Betul itu. Melalui Yesus. Bagaimana Freddy, betul kan? Berarti Yesus itu cuma jalan yang dilalui kan? Dada Yesus. Artinya itu begini. Semua yang tidak menggunakan Tuhan Yesus atau dia tidak berdoa atau tidak menyembah akan binasa dan malapetaka. Dengarkan saya Abigail, malaikat yang diutus langsung dari surga
untuk menyampaikan manusia. Ada lagi daftar satu orang Kristen Oten stres. Satu lagi temannya lu gak muncul. Oke, saya tanya Bang Freddy. Bang Freddy, apa katanya Yesus itu akan menyelamatkan semua manusia? Jawab, Fred. Tidaklah rendah hati. Betul, dia katakan betul. Gimana dengan Suma? Apakah Suma siap dibaptis? Masolang generasi anak-anak Teos ini. Si Freddy sudah mulai gila, Abigail juga sudah mulai sinting. Apalah sudah kalau begini hancur sudah ini. Agama mudah hancur kalau begini. Big Us. I'm not karena saya itu pernah ketemu malaikat, kata malaikat, engkau diutus oleh Bapa di surga. Menyampaikan Suma akan bertobat. Kalau tidak, Suma akan seperti Firaun yang dikerumuni penyakit tulang. Kau dari Septeng. Parah ini dia anggotamu ini, Freddy. Samanya kau ini gilanya. Saya nggak bohong. Kamu cara wartawan cara saya. Panggil wartawan cara saya. Kenapa anggotamu begitu, Fred? Freddy, gurumu ini kan? Yang ya gurumu, Fred. Kalau kami kasih itu aja. Ya, enggak, selain dari kasih kami nggak ada yang lain. Kasih apa? Kasih apa? Dia gak mau kasih apa? Kalian geruduk pun kami kan diam. Kami dikasih keselamatan. Geruduk itu aja terus geruduk. Kami dikasih keselamatan untuk masuk surga. Masuk kita kok. Si Freddy nih teman-teman, si Freddy ini dia pikir dia pikir Abigail itu Bang Suma, si Freddy ini. Mabuk memang. Bang Suma. Waalaikumsalam. Mau bilang aja ini siapa namanya ini? Mana malaikat Sebelah Tuhan ini. Yesus. Mana ada malaikat nggak bisa bilang R. Kamu lihat. Saya malaikat Inggris. Saya ini malaikat Inggris. Malaikat Yesus R. Saya malaikat Inggris. Malaikat mana? Saya malaikat Inggris. Nggak bisa bilang R. Saya malaikat Inggris. Kau betuli dulu huruf R itu. Saya malaikat Inggris. Angels the word English. Bukan Inggris. Kamu itu saya lihat ada iblisnya. Alis matamu aja kayak em potong. Saya ini malaikat Inggris. Artinya malaikat Inggris. Inggris bukan Inggris. Angels war of the English. Lucu. Kupingmu aja kayak kuping itu, kambing gembel itu. Ini telinga malaikat, kamu nggak boleh ngomong gitu. Anak tirinya si Freddy itu. Mukamu aja hitam. Lihat wajah saya. Bapaknya di atas ini ya. Lihat wajah saya. Yang mana hitam? Kamu hitam banget. Bapaknya itu di atas habis mabuk juga dia itu bapaknya. Si Freddy. Muka kamu hitam banget karena kamu dari neraka, saya dari surga. Aku hitam tapi nggak sesat kayak kau. Ya betul. Bukan sesat, kamu akan binasa. Dilihat dari wajah kamu coklat, lama-lama jadi wajahmu putih tapi jalanmu gelap. Betul sekali. Kasih Freddy di atas. Freddy dari tadi itu di atas. Iya kayak itu Freddy itu gelap. Ya jalannya gelap. Iya betul si Freddy betul. Freddy memang begitu dari dulu. Jarang cebok sih kalau habis buang air besar.
Iya, dia kencing berdiri tuh sering di bawah pohon. Gak pernah beli junub. Aduh, parah. Malaikat Aku bertanya dulu sama Malaikat Inggris. Pertanyaan itu Pret nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab pertanyaan itu nggak. Ini pasien saya bang yang lapas bang, dootnya ini bang. Ehonya terlalu kencang. Enggak, aku ini mau tanya sama si Juma ini dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Enggak, aku mau bertanya dulu. Di dalam hidupmu kau udah bahagia? Bahagia dong. Nah, jadi kalau kamu bahagia dalam hidupmu, jadi kenapa kau menghasut-hasut Kristen? Jalani aja hidupmu, syukuri. Siapa yang menghasut Kristen? Bukan menghasut Bang Juma itu. Dia meluruskan jalan kamu yang belok-belok, nggak tentu arah itu. Mengerti hidup ini. Kamu tahu kenapa saya naik? Karena saya diutus sama apa? Kalau hidupmu lurus, itu sama kambing gembel. saya diutus sama Tuhan Allah. Sama Allah. Aku ini utusannya Allah. Iya. Yesus, Kamu kan Yesus, domba yang Yesus. sesat, bukan domba yang hilang, domba yang sesat. Saya sudah ketemu dengan Lucifer sama iblis-iblis. Kupikir jumpa sama Nika Erdila. Jangan seperti itu. Tuhan Allah saja saya ketemu. Maha kalau sama pencipta kami, semua. kalau hidupku udah enak, nikmati aja, jangan menghasut. Iya, itu aja. Sudah ketemu. Oh, Bang Belek. Saya sudah ketemu dengan Maha Itu akan Pencipta. kawan kita. Bukan menghasut loh Bang Fred. Bang Juma ini meluruskan jalan. Jalan apa yang mau diluruskan? Ya jalan pikiran abang lah, buntu. Sementara jalan Iya, jalan pikiran abang udah buntu, makanya mau diluruskan Bang Juma, mau dikasihnya jalan. Arah yang benar itu Coba kemana? lihat saya adalah malaikat. Lihat wajah saya. Kau tanya korupsi itu siapa? Yang korupsi itu siapa itu? Bertobatlah kalian yang beragama Islam, karena Yesus akan datang. Saya adalah malaikat yang diutus menjadi malaikat Inggris. Iya, kenapa? Yang korupsi itu siapa itu? Manusia. Manusia. Iya, yang korupsi itu manusia kan? Tuhanmu. Keong itu. Ini yang bendera Israel ini, kenapa nggak nampak wajahnya ini? Gelap juga ini. Namanya aja kita lihat, Bang. Yang dibilang lo Makasih sahabat. orangnya si Jumi. Yang dibilang Siapa Tuhannya Bang Harahap? yang dibilang orang ngasih cuma ini hebat kali beragama katanya, makanya masuk aku tadi ke roomnya itu aja. Kau nggak ada ilmu, Freddy. Sebab kau jarang cebok. Bagaimana Bang Suma, kamu mau terima Tuhan Yesus atau tidak? Aku tanya dia Saya ini malaikat. kau keturunan siapa itu aja pun tidak bisa dijawab. Izin turunkan ya Bang Harap ya. Ya Bang, terima kasih Bang ya. Ya makasih, daripada lama-lama mesti diikut terus nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biarkan dia di berdua. Udah bergosip lah kalian anak bapak. Saya mau tanya Freddy dulu. Freddy. Yuk. Kamu
yakin nggak kalau Islam selamat? Kenapa? Kamu yakin kalau Islam selamat? Ya, mana aku bilang, kalau Islamnya mungkin, tapi kalau orangnya mungkin karena bertobat, tapi kalau agamanya mungkin nggak ada. Saya mengatakan Islam selamat ketika dia mengakui Yesus Tuhan. Karena saya makanya aku bilang. Katanya Tuhan Yesus, kamu sampaikan kepada mereka bahwa semua harus dibaptis Islam. Saya mau dibaptis kalau pakai kuah empempe Palembang gimana? Enggak pakai kolam. Enggak mau. Aku maunya pakai kuah. Kuah dari empempe Palembang. Nah, gimana? Baptis saya pakai kuah itu. Mau tanya Freddy. Saya mau menjelaskan dulu tentang saya di surga. Mendirikan pondok pesantren. Dengarkan dulu dia mau bercerita ketika dia di surga. Dengar. Kisahnya dia di surga. Aku mau mendirikan pondok pesantren. Dengar dulu kisahnya temanmu di surga. Aku mau mendirikan pondok pesantren. Panjang kali bahasanya. Temanmu dari surga lagi mau berbicara. Karena saya mengatakan ke Tuhan. Iya, aku mendirikan pondok pesantren. Satu hotel mau dirikan pesantren, yang satu lagi dari surga, dan satu lagi dia mengaku utusan malaikat. Tapi dia bisa ngambil kerja malah. Aduh, malaikat bertemu dengan apa nih? Jin pohon. Iya. Coba kamu lihat wajah saya, ada kemuliaan Tuhan. Biar bisa. Lucu memang kalian nih, lucu serius. Ya lucu. Kau ditanya diam, lucu. Lucu serius. Kau aja si Juma yang dibangga-banggakan itu, tapi ditanya kau diam. Iya. Kenapa bisa ada terjemahan kitab Yahudi di agamamu? Kau tanya, kau keturunan siapa? Ya itu karena perjanjian lama kenapa ada di kitabmu? Ku tanya dulu dirimu, kau bilang agama. Nah, kenapa kitabnya agama lain ada di agamamu? Jadi di situ loh kalian berdebat sama orang-orang Kristen dari hal nol aja pun kau udah apa nggak mengerti. Kau keturunan siapa? Udah kau bisa kau jawab baru. Kenapa kitabnya Yahudi? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Diamlah kau selama ini kau berdebat sosokan kau itu merasa hebat mengerti Alkitab, sedangkan kau aja ku tanya kau keturunan siapa, kau diem. Tapi kau dibangga-banggakan di YouTube, di apa semua Zizuma. Ku tanya aja dirimu, keturunan siapa kau? Diamnya kau. Kenapa bisa ada kitab Yahudi ada di agamamu? Ku tanya dulu dirimu, tadi udah ku jawab. Sekarang kau keturunan siapa? Ku bilang itu aja gak bisa kau jawab. Tapi kau mengerti agama Kristen. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu itu dulu? Bingung. Sosok menantangnya kau. Ku tanya aja kau keturunan siapa, kau diam. Iya, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertama lahirmu dulu. Ku tanya, lahirmu kau keturunan siapa? Mamaku, sama bapakku. Jadi kamu keturunan siapa? Keturunan opungku. Iya. Masalah generasi hancur sudah Indonesia ini.
Nah, inilah orang contoh yang menantang Kristen. Tapi ditanya keturunan siapa, kau tidak menjawab. Tapi keturunan opungku. Inilah yang menantang Rizky. Pertanyaan. Dah. Lucu-lucu kalian ini memang. Teman-teman, izin kita istirahat boleh ya? Aku ngantuk. Seharian jalan keliling tadi, teman-teman. Izin ya teman-teman, kita istirahat dulu ya, besok lagi ya. Ya. Yang pasti kita sudah melihat tadi ada malaikat baru di Kristen, namanya malaikat Abigail. Oke. Kemudian tadi yang terakhir, siapa nama Freddy ditanya kenapa di kitabnya Yahudi di agamamu. Karena kita mau bahas tema ini agak berat, teman-teman. Untuk itu kita istirahat dulu. Besok lagi baru kita kumpul. Oten-otennya soalnya telat datang, harusnya dia datang cepat gitu. Sekarang sudah 2:30 di Kota Makassar, teman-teman. Besok lagi kita siang nanti kita jumpa lagi, boleh ya? Kita istirahat, kita rehat, habis itu bangun sholat subuh, lanjut aktivitas yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan pada teman-teman non-muslim. Ketika ada kata atau kalimat dari kebenaran yang saya sampaikan menggores hati saudara, silakan hadir ke tempat saya ini. Ya, hadir di sini untuk berdialog, membahas dengan tema saya. Gimana teman-teman, apakah besok kita masih bahas tema ini atau kita ganti tema? Karena kelihatannya berat tema ini, padahal ini tema menguntungkan. Oh, ternyata Bang Suma bisa memberikan ruang kepada kita untuk membuktikan bahwa Yesus kita itu hakim yang adil. Nah, ada nggak di antara kalian bisa? Nggak ada kan? Ini aja teruskan. Nah, ayo, temanya kita ganti besok. Oke, sip. Ada banyak oten di bawah panas. Oke teman-teman, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman ya. Maaf jika ada kekurangan. Insyaallah besok kita akan memperbaiki lagi. Kita langsung tutup dari Kota Makassar. Kita istirahat teman-teman. Selamat kita pada selamat. Barakallahu fiik.